Oke, akhirnya kita memasuki bulan Jagat Superhero Indonesia ya. Sebelum kita masuk ke Sri Asih, kita udah dimasukkan ke dalam film Kodrat. Wiro Sableng jadi Kodrat nih ya. Aduh, Vino Gebastian. Oke, kita akan bahas film yang terasa Konstantin versi lokal ya. Dan sekarang kita udah kedatangan sebenarnya 3 tamu, cuma satu yang lagi nggak bisa karena ada kerjaan. Jadi jagoan kerja sama Bang Putra doang nih yang hadir di sini. Oke, kita sambut dulu nih, Bang Onta Jagoan Kancil. Halo, Bang Onta. Halo semuanya. Oke. Mario. Oke, siap. Thank you Bang Onta udah hadir. Dan seperti biasa, Bang Previn Putra. Halo, Bang Putra. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kodrat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Itu Ini Al Ustadz Kober. Yang Al satunya Ustadz ya. Kober. Ya. Saya saudara sama Al Ustadz Kodrat tapi beda hari lahirnya. Aduh. Karena gini Pak, aku mau bahas ini dari segi trailernya dulu Pak ya, sebelum kita masuk ke isi film nanti. Aku sebenarnya untuk trailer Kodrat ini aku paling suka line si Masih Timothy sih Pak di ending trailer itu. Yes. Assalamualaikum Ustaz Kodrat itu wajah acting itu anjir bisa. Super villain banget ya. Villain banget. Bagus padahal ini kayak proyek suami istri Pak. Itu masalahnya. Bagus, Iya. bagus. Berasanya ya, tapi PH-nya bukan dari PH mereka loh. Gitu. Iya loh. Ya bukan tipe mereka. Cuma Gua yang main kok suami istri gitu. suami istri. Iya. Aduh, itu sih, itu yang buat aku tertarik dengan film Kodrat ini, Pak. Kalau aku ya, kalau dari Bang Putra nih, mungkin dari promosi trailer ada Bang Putra yang tertarik untuk nonton film ini apa nih? Gua mau tahu. Set nggak sih? Salah satunya ya. Set. Setnya ya, nggak tahu ya. Itu kayak apa? Di perkampungan, pedalaman gitu ya kan. Terus di shotnya juga kayak lagi apa? Ada di atas perbukitan, di bawahnya juga tuh kayak ada apa sih kita bilang kayak ada danau apa tahu laut gitu ya kan. Ya. Di bawahnya itu aduh cara kameranya ngambilnya itu tuh cantik loh. Setnya tuh cantik banget gitu. Pedesaan yang udah lama banget, terus juga pesantrennya yang enggak seperti pesantren modern sekarang ya. Ya, Nah, itu banyak makanya pesantren yang kayak gitu sih sebenarnya. Nah, makanya itu kayak satu lagi kayak nyorotin bahwa enggak semua pesantren di era 2020-an ini ya kan, di 2000 sekian ini semuanya pesantren modern gitu kan, enggak ya gitu. Kita punya pesantren yang ya mohon maaf mungkin di pedalaman Indonesia kita di salah satu tempat entah di mana itu ya kan, ada juga pesantren Masih yang ada justru, beberapa yang masih ada beberapa yang sederhana enggak banget diurus gitu bahkan terbengkalai sama sekali gitu kan. Ya. Nah jadi tuh gue suka setnya, gue suka, terus gue ngelihat penampakan si Aswala itu aja tuh, wow, apakah aku lagi nonton Hollywood ya kan, apakah lagi nonton Twilight gitu ya kan, nggak tahu nih gue kok tiba-tiba serigalanya itu serem banget gitu. Bener-bener soalnya kayak Tidak seunyu Edward Cullen gitu ya kan. Tidak seunyu itu ternyata, tapi gue suka loh trailernya, nggak nge-reveal banyak, durasinya juga nggak panjang gitu ya kan. Terus apalagi tuh penampilan Vino Gebastian nggak melulu soal yang penampilan kekinian banget ya kan, beda gitu. Ya Ustaz agak sober gimana gitu kan penampilannya ya kan, pakai jaket kulit motoran gitu kan, terus juga apa namanya agak gondrong gitu, kayak ngingetin gua sama Ustaz siapa gitu yang pernah gondrong gitu ya kan, kayak gitu. So far sih dari awal trailer sih itu sih yang aku eye catchy banget, itu adalah setnya sama si visual effect ya penampilan si Aswala itu sih. Penampilan si Aswala pertama kali itu sih yang aku wow gitu kan, ternyata bagus loh gitu ya. Oke. Set tempat berarti ya, set tempat sama itu ya. Oke. Visualnya. Visual. Ya sih bagus sih ke Charles Ghazali ya. Oke. Thank you Bang Putra. Kalau dari Jagoan Kancil nih, ini gimana nih Bang Onta nih? Silakan. aku sebenarnya di DM banyak orang gitu kan. Bang Onta coba lihat ini ada film superhero bla 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 bla. Aku kayak film superhero. Terus aku nonton gitu kan. Aku berusaha membedah gitu kan, apanya ya yang dibilang superhero dari sini ya, soalnya nuansanya masih jujur kelihatan sedikit banget gitu kan, kayak masih tipis-tipis banget. Dan bahkan sampai aku nonton trailernya sampai selesai pun, waktu itu ada teaser first look sama trailer kan, aku ngeliat kayak aku nggak nanggep aura-aura superhero sama sekali. Tapi kalau super villain, iya aku nangkep banget Marsha Timothy super villain banget, terutama dengan nama setan Aswala dan segala macam ya kan, ahli keturunan langsung dari iblis, terus juga ada ahli sihir disebutkan. Jadi
konsep super villainnya menurutku udah kerasa banget. Cuman ya aku masih belum ketara superhero-nya, dan itu yang bikin aku tertarik buat nonton sih sebenarnya sih. Terutama juga kan karena bikin takut sih sebenarnya waktu trailer ya. Karena aku bukan tipe yang takut sama genderuwo, kuntilanak dan segala macam kalau muncul di trailer. Soalnya aku nggak pernah nemu mereka, aku nggak pernah lihat. Thank God, aku nggak pernah lihat. Alhamdulillah ya. Cuman di pikiranku, karena aku nggak pernah lihat, di pikiranku masuknya itu semacam makhluk fantasi seperti Pegasus, unicorn, paham gak sih? Karena aku nggak pernah lihat gitu loh. Tapi kalau orang kesurupan, men, aku lihat banyak. Jadi Di itu sekitar kita sudah terlalu banyak. iya, jadi itu terasa nyata banget, dan itu bikin aku takut. Yang bikin aku takut di waktu aku ngeliat trailernya ya, karena suasana nyata itu, horor yang mereka tawarkan adalah horor yang aku ngelihat cukup nyata, nggak kerasa fantasi gitu loh. Jadi itu yang bikin aku ngerasa pengen banget nonton dua itu sih. Oh, oke. Masih Timothy ya. Memang gua gini, Pak. Gua ngerasa Aswal itu bukan suatu iblis anjing itu. Bahkan gua merasa anjing ini kayak, nih ngapain anjing di trailer ini siapa? Malah gua ngira ini kalau buat kalian penonton yang familiar dengan game Resident Evil ya, ini kayak anjingnya ADRE 2, Pak. Itu mirip banget desainnya persis, sound efeknya juga persis. Ini mereka nyomot atau gimana? Ini apa nih, anjing siapa? Makanya gue nggak tahu kan di trailer itu. Oh, ini siapa kok anjing out of nowhere itu hampir di trailer ngapain? Malah gue pikir Aswal itu alisnya masih Timothy. Gua ngira dia Aswalanya, Pak. Karena di ending kan Assalamualaikum sangkut aja itu. Wow, ini villain ini. Ternyata cuma kesurupan doang. Ya elah. Tapi waktu aku nonton di trailer, ya aku nyangkanya Marsha Timothy memang villainnya, tapi bukan Aswala. Aku nyangkanya dia itu adalah ahli sihir, karena disebutkan di situ ada ahli sihirnya. Di trailer disebut kalau ada ahli sihir. Terus juga ada adegan di mana Marsha Timothy itu membasuh wajah dengan darah gitu kan. Jadi aku mikir, oh ini ritual gitu kan. Karena kan di scene sebelumnya juga kelihatan ada tengkorak, ada semacam dengan segala macamnya gitu kan. Jadi aku ngira, oh ini ada ritual, di sini ada ahli sihir, terus ada Marsha Timothy ngebasuh muka sama darah. Oh berarti dia ahli sihirnya gitu loh. Aku mikir kayak gitu kan. Ngejebak banget ya. Ini kita boleh spoiler gak sih di sini? Gak apa-apa, spoiler aja, Pak. Udah gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Iya, ngejebak banget. Ternyata justru yang jadi musuhnya si ahli sihir ternyata teman kita yang nggak bisa gabung di sini ya, si Ja'far ternyata. Iya, Ja'far masih varian, Pak ya. Si Ja'far. Ja'far pokoknya mulai dari film Kodrat, semua nama Ja'far citranya udah mulai kena gitu ya kan. Nah, kalau ada yang nonton Perempuan Bergaun Merah kemarin, nah di situ tuh citra dari seorang nama gue udah mulai agak gimana gitu ya kan. Oh ya kak, ada seseorang namanya Putra kak. Ada karakternya. Pokoknya baca aja, itu bisa dibaca kok, nama-nama karakter di film Perempuan Bergaun Merah itu ada, ntar udah di reveal semua gitu. Pokoknya nonton full aja lah film Perempuan Bergaun Merah lah, keren ya. Oke. Gue nonton nih. Pertama kan dari trailernya kayak menjanjikan sih. Horornya oke, setannya juga ngeri sih, tapi belum nonton, Pak. Oke lah, nanti tunggu aja lah ya. Oke, kalau untuk soal Kodrat sih, Pak, karena saya adalah penggemar DC dan juga ketika gue lihat plotnya ini literally Konstantin banget sih. Mohon maaf nih. Gue udah ngira dari awal nih Kodrat kan, tapi ini berbeda ya. Ini berbeda dengan sifatnya si John Konstantin di komik DC-nya, karena Kodrat ini kalau yang gue lihat ini ya, Vino Gebastian ini adalah ustadz yang bisa dibilang sangat bersih, Pak ya. Dia benar mengutamakan keimanannya lah ya dalam kalau berjalan Islamik lah ya. Dia benar orang yang suci lah dan bisa punya power buat rukiah orang lah. Jadi secara garis besarnya gue tangkapnya ke situ. Tapi kalau Konstantin kan itu literally 150 derajat, di mana itu bisa dibilang dia Tuhan sama iblis aja dia tuh bisa serang semua, apa bahkan iblis aja dia berteman si Lucifer Morningstar. Ya, dia lebih ke itu ya, dirinya sendiri lah ya. Dirinya sendiri, jadi dia literally kayak anti-hero sih, anti-hero DC lah, gitu ya, sih. Memang sih. John Konstantin ya. Tapi dalam segi power dan juga mantra-mantranya Konstantin banget sih, makanya banyak orang kira ini Kodratnya adalah Konstantin versi lokal. Karena gue pikir ini gitu sih. Gitu sih, Pak. Oke, tapi ini Bang Onta, aku juga mau bahas nih Bang Onta. Dari awal sampai akhir nih, Bang Onta dapat plot twist apa nih? Selain dari villainnya sama dari plotnya, apa nih yang bikin kaget di filmnya? Jangan awal filmnya, bahkan itu jumpscare bangsat, Pak. Ya awal-awal tuh jumpscare yang anak-anak di itu. Ya, efektif banget ya. Kayak
filmnya dimulai dengan Jump luar scare. biasa. Filmnya udah keren banget, dimulainya udah intens banget, dan mau nggak mau memang itu memang harus di bagian awal film karena itu adalah originnya kan, Iya. origin semua masalahnya. Dan Meskipun dari ya, apa? Ya dari apa? Dari cara penyajiannya menurut gue tuh di luar dari apa? Di luar dari ekspektasi ya menurut gue ya, kayak out of the box gitu. Angle-nya gitu diambil kamera itu kayak kita yang lagi ngerukiah gitu. ya, Bukan kita ngelihat orang merukiah ya. Bukan kita iya. melihat orang yang merukiah, tapi kita orang yang terlibat dalam aksi rukiah itu gitu. Kita bukan ngelihat ada orang lagi ngerukiah, enggak, tapi kita nih yang ngerukiah dia nih gitu. Nah, itu gue suka tuh. Apa sih cara filmmaker nyebutnya tuh kayak Dari sudut pandang orang pertama. dari sudut pandang orang pertama tuh cara ngambil kamera itu apa gitu kemana tuh. Lupa, pokoknya intinya cara kayak gitulah. Nah, di awal itu aja tuh kayak aduh, ya kan? Ya, Kenapa cara ngambil kameranya gini banget nih gitu kan, berasa gua nih yang ngerukiah nih gitu kan. Andai aja waktu itu andai aja ya, gue mikir kayak andai aja kalau dipakein kayak kacamata 3D gitu ya kan. Terus emang dibikin formatnya kayak serem kayak 3D banget. gitu kan. Oh Kayak Sorry iya. ya. kayak kita nonton Avatar ya, kayak kita nonton Avatar pertama gitu kan. Dan angle kameranya kayak gitu gitu. Aduh, deket Oh, banget dong. udah banyak tangannya kayak gini nih nih. Ya Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Udah banyak tangan penontonnya kayak gitu gitu. Hmm. Gue pikir, aduh ini pasti seru banget kalau kalau seandainya beneran dirilis format 3D gitu ya kan. Pakai kacamata 3D gitu. Gue mikir kayak gitu. Karena di awal ya pengenalannya begitu ya kan, ditampilinnya begitu dan itu brilian menurut gue di awal. Jadi kayak wah, kita ikut mental gitu kan, ikut didorong sama setan yang ada dalam anak kecil ini gitu. Konsep awal kayak gitu tuh. Iya. Terus kayak gitu, anak kecil ini siapa gitu, awalnya kayak kenapa gitu. Terus juga Ternyata. visual depan mata itu juga bagus loh. Mhm. Enggak yang serta merta kayak mentahan ketiplak, enggak gitu. Bener-bener apa ya, bener-bener kayak ngelihat beneran gitu. Ya, Asli gue suka tuh di konsep awal, gue suka banget itu. Intens. ya POV-nya itu gue kaget sih, POV-nya ternyata Nah dari ya, kayak kita ngerukiah orang itu iya, anjir. point of view-nya itu, Men. POV-nya tuh kayak kita yang ngerukiah nih gitu, bukan dia, bukan Viro Gebasian yang ngerukiah nih gitu kan, tapi kita gitu. Waduh, itu tekan pak awal-awal anjir, awal-awal penting gini loh. Dan gue akui pak, make upnya pas orang setiap kesurupan, baik dari anak kecil sampai saya masih ke Mas Timothy, make up wardrobe-nya gue puji pak, itu totalitas make upnya bagus semua, benar-benar menunjukkan mereka tuh kesurupan, dari mukanya pucet lah, matanya hitam, bukan ada ini hitam, itu make upnya simple tapi ngena gitu pas kita lihat tuh, simple tapi ngena. Oh bagus, itu yang gue suka sih, apalagi yang anak si Kodrat itu kan totally ini semua make up pak, itu wow bagus, udah pakai software merah pak, itu anjir anak kecil pak. bagus Anaknya sini ya, anaknya Viro Gebasian di awal ya, itu aduh, ngena gua motif ya. ada mati tuh ngena pak, nangis gua di situ anjir. Cuma kayak tiba-tiba dia dijebloskan ke penjara itu aja sih yang kayak menurut gue terlalu cepat sih gitu kan. Bukan Iya. terlalu cepat sih, tapi kayak terlalu ngarahnya ke sana gitu kan. Nggak ada di ini nggak ada cerita prosesnya dia ketangkapnya itu karena apa diduga pembunuhan atau ada yang mau fitnah dia atau apa gitu di awal gitu kan. Tiba-tiba Iya, kayak Nah, udah di penjara iya sih. berapa tahun, 4 tahun ya kalau nggak salah ya di ceritanya gitu ya. Salah sih. nggak tahu Pokoknya pak. di penjara dan tiba-tiba iblis itu ngikutin dia. Ya, Berarti kan gini, di awal film tuh kita udah bisa nebak bahwa ada sosok nih, yes. yang sedari awal ngikutin si Kodrat, tapi dendamnya enggak ke keluarga Kodratnya gitu, enggak keluarga si Ustadz ini nih, tapi lebih ke dia sendiri gitu, kemanapun dia Oh pergi ya, gitu kan, jadi mau sampai ke dalam penjara gitu pun diikutin kayak gitu. Nah, entitas itu tuh yang cuman gue yang bisa gue tangkap di awal gitu. Di jadi awal ya, atau di pengennya awal pemutaran ya. jadi pengennya sosok itu lebih dirahasiakan gitu, kayak ada apa Iya, ini, ada lebih apa lebih ini lebih gitu kan. dirahasiakan. Terus tiba-tiba kayak petugas penjara tiba-tiba Udah kesurupan itu kan ketahuan gitu aneh ya. gitu kan. Iya, Udah tiba-tiba ketahuan kan ada yang aneh ngincer gitu. ya, bener sih, bener. Iya, ya memang sih penjara itu nggak semuanya bersih gitu kan. Di sana kan di sana tuh penjaranya juga lumayan kotor ya. Namanya Iya, ajaran penjaranya umat muslim kayak kan, ajaran umat muslim kan setiap tempat yang kotor itu bisa jadi kayak sarang jin, sarang apa terus gitu kan, kayak ajaran kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa masuk di satu sisi mungkin masuk akal ya gitu. Tapi tiba-tiba jadi kesurupan yang amat sangat ekstrim gitu kan, ada agak gimana juga gitu kan. Berarti ini sedari awal nih bukan
bukan kesurupan yang biasa nih gitu, berarti kayak ada entitas gitu kan, ada entitas yang ngikutin dia nih, tapi siapa gitu di awal gitu kan, kayak udah dikasih tahu duluan gitu. Mhm. Bener sih. Hmm. Jadi nggak dirahasiakan ya, momen build up-nya kurang gitu ya, langsung tiba-tiba langsung ada. Nah, itu dia, Iya, Pak. Makanya gua kan di tapi penjara bingung. Lah, kok di penjara? hmm, Lah, ngapain? Dia kan ustad, dia Sebenarnya sebenarnya kriminal. kalau di penjara aku agak loading sih beberapa, cuman aku langsung hmm. nangkep mungkin karena ngebunuh anaknya gitu kan. Iya, mungkin disangka dia juga ngebunuh anaknya gitu kan, tapi Dituduh pasti kan, nggak mungkin ada nggak yang bilang nih anak dibunuh setan, nggak mungkin juga kan. Nah, anaknya Secara mati gitu hukum apa nggak gitu. masuk Nah, akal. iya, tapi kita nyari Pak, siapa yang nuduh itu. Kalau menurut gue ya, secara cerita sinematografi itu kurang banget untuk masalah dia time jump 4 tahun di penjara. Karena nggak ada teks yang menceritakan itu. Jadi kasih teksnya atau sinematografi scene gitu loh. Hmm. Dia ditangkap lah, diadili segala macem, nggak ada. Jadi apa? Gua merasa itu kok tidak di penjara. Di Kodrat kan bukan seorang kriminal, dia kan ada seorang ustadz, backgroundnya kan ustadz gitu loh, seorang suci gitu loh. Tapi kok why gitu kan di penjara nih. Cuman ya mungkin di satu sisi kita menyayangkan itu ya kan, cuman singkat ceritanya gitu kan, singkat ceritanya di Bingkai itu dia ditaruh di penjara terlepas dari mau itu dia dituduh orang atau kemauannya sendiri atau mungkin ada yang ngegiring gitu kan, dia lemparin ke kita. Dia lemparin ke kita. Nah itu yang gue tangkap setelah gue keluar dari bioskop gitu kan. Gue juga pas pertama-tama tuh sambil jalan tuh gue juga mikir tuh di awal-awal. Ya, gue juga mikir kenapa tiba-tiba dalam penjara, motivasinya apa gitu kan. Gue melotot loh nonton loh, ngelihat loh nggak ada yang ngedip kayak gitu kan di awal-awal, nggak, karena gue penasaran di awal ya, bagian awal itu kenapa kok di penjara gitu kan. Gue dengerin banget mereka ngomong apaan gitu, gue pantengin gitu kan, nggak ada diceritain, dia cuman kayak disadarin sama Ustadz, ayo lo bangun gitu kan, waktu subuh itu adalah waktu yang bagus gitu kan, waktu subuh di mana semua doa itu didengarkan, diijabah gitu. Tapi si Kodratnya udah tahu gitu, tapi dia kayak nggak mau ngelakuin. Dia tuh nggak mau ngelakuin di cerita itu kan, karena kan ya kita tonton sama-sama kan. Di awal tuh dia nggak mau ngelakuin, kayak eh untuk apa gue ngelakuin itu sementara Tuhan aja udah merenggut semua yang gue punya, udah balik ke dia kayak gitu kan. Jadi kayak hopeless gitu. Jadi kayak nggak Nah, ada motivasi apa-apa lagi nggak ya ada udahlah. motivasinya. Nah sisi hopelessnya itu tuh apa ya, diceritakan sebagai ya inilah kadang beberapa umat muslimah di Indonesia, enggak usah di Indonesia deh, dimanapun gitu kan, ketika dia ngerasa dia hopeless, kayak ketika dia ngerasa kenapa semua yang gue punya itu kayak diambil gitu kan, padahal gue udah bertakwa istilah gitu kan, gue udah ngikutin ajaran Islam sebagaimana mestinya gitu, dan gue juga bahkan memposisikan diri gue sebagai orang yang bermanfaat untuk banyak orang kayak gitu kan, salah satunya dengan jalan yang meruqyah itu tadi kan gitu. Tapi kok kenapa gue nggak bisa gitu, gue nggak bisa nyelamatin anak gue sendiri, dan kenapa gue harus kehilangan dia. Nah, motivasinya di awal itu yang gue suka tuh, itu yang bikin gue keiris banget istilahnya, hati gue tuh keiris banget tuh karena motivasi itu gitu loh. Kenapa sih gitu kan, cuman ya itu tadi, motivasi dia masuk dalam penjara itu emang sengaja nggak diceritain. Setelah gue simpulkan gitu kan, setelah gue pulang gue simpulin kayaknya beneran nggak usah diceritakan sama si kreatornya deh gitu kan, kayak beneran ditinggalin buat penonton gitu. Kayak ya lo bisa nerapin mana aja lah gitu kan, lo bisa beranggapan bahwa dia dituduh, dia difitnah, dia digiring sendiri, atau dia yang dilemparin, dijeblosin sama orang gitu kan, terserah, bebas gitu. Nah jelas langsungnya nih dia udah di penjara, ada orang yang ada partner di penjara yang ngejagain dia gitu kan, yang apa istilahnya jadi sohibnya dia gitu, untuk ngingetin dia ayo lu sholat lu gitu, udah waktu subuh nih gitu kan. Pak, kalau soal temannya si Kodrat yang di penjara itu kayak yang pernah Bapak itu di Gundala ya? Itu yang di Gundala ya? Yang bapak sama yang Pak Agung. Pak Agung ya? Itu Pak Agung ya case-nya? Oh, Yes. gua langsung ngolek, ini main juga ternyata dia. salah satunya ya. Cuman gue ingatnya kemarin tuh ya gara-gara di film itu tuh yang horor juga waktu itu kemarin tuh. Kenapa gue ingat Ivana lagi? Aduh, Ivana Kenapa belum gue ingat nonton, Ivana? Pak. Belum nonton Ivana. Bukan Ivana, bukan. Ada horor sebelumnya waktu itu pernah gue tonton juga tuh. Apa itu? Oh, Inang, mirip banget sama yang meranin Inang. Oh, Bapak-bapak di awal yang ini ya, bapak-bapak yang di awal scene yang bilang soal apa? Mitos Rabu Wakasan itu loh, yang di awal scene ada, di awal scene tuh dia ngeceritain gitu. Namanya Pak Prit Timothy ya, Pak Prit Timothy. Nah, Pak Prit Timothy ya, benar. Nah itu. Inang sumpah deh, lu mesti lihat sampai habis banget. Belum nonton, Pak. Si
harus Mario lihat. ini banyak yang belum nonton ya. Pak, Ya, karena aku gini, Karena dia sibuk ini Pak, dia Sibuk, sibuk, Pak. untuk sidangnya kemarin. Kan Loh. wisuda kemarin tuh. Iya iya. belum kerjaan juga banyak Pak, satu dan kedua yang filmnya JKT48 Z yang kalian harus mati aja belum nonton Pak gue itu. Itu Z Oh, itu iya. waifu gue banget Ginanti tapi Rona, belum ya. nonton, gak ada waktu. Itu belum nonton, Ivana belum Masih nonton. aja JKT48. Yang kalian Ginanti mati itu Rona harus yang gue bikin dia. nonton, cuman lagi-lagi gak sempet Pak. Yang di awal itu sih yang memang sengaja ditinggalkan gitu. Terus juga apa namanya? Kalau dari sinematografi mungkin beberapa orang ada yang ngerasa bermasalah ya, tapi kalau dari gue masih terbilang orang yang enjoy aja gitu, nggak ada yang gue protesin untuk dari sinematografi. Mungkin ya beberapa masih ada transisi yang inilah, transisi dari adegan satu ke adegan satunya itu kayak masih jeng gitu kan, kayak tiba-tiba dadakan bep, kayak gitu. Masih ada beberapa yang nggak diperhalus, dikit doang sih, minor sih sebenarnya gitu kan. Tapi balik lagi, yang gue puji banget dari keseluruhan film itu ya tim visual effect-nya, tim visual effect, makeup, ya kan. Terus juga ya production design-nya gitu. Itu menurut gue jenius sih dari semua film Charles Ghazali mungkin ya. Ini kayaknya menurut gue lebih otentik gitu. Dari segi setnya itu lebih otentik. Kemarin film dia yang juara, yang si Bisma itu yang main, itu setnya masih modern gitu kan. Beberapa filmnya dia juga setnya masih yang kekinian banget gitu. Tapi ini dirasa dari gue ya, mungkin teman-teman yang udah nonton banyak filmnya Charles Ghazali mungkin ada yang keskip sama gue, bisa dibilang gitu. Tapi menurut gue ya, yang paling otentik setnya itu ya Kodrat ini. Ya, aku juga ngerasa kayak gitu sih. Ini Otentik, setnya benar-benar keren banget. Set Tempat-tempatnya. desanya nggak sih? Desanya ya? Iya, desanya, Desanya, perkebunannya, gubuk-gubuknya gitu kan, rumahnya, jalan gudang, masuknya dan itu aja segala gitu loh. macam. Iya, sawahnya. Tapi Pak, Bukit. mohon maaf ya, mungkin apakah gua doang ya yang merasa desanya kok mati? Desanya Iya. mati, sepi banget Ya. tuh desa. Iya benar. Nah itu Masa nilai banget jualnya ya. Mal. Iya itu Bener. nilai jualnya Mar. Enggak gini, mohon Nilai maaf. jualnya di sana. Mohon maaf, gua nggak setuju, mohon maaf nih. Gua kontra nih, gua nggak setuju karena gini. Namanya desa, kalau mereka mau shoot sebuah desa yang namanya ada desa, ada aktivitas warga dong. Apa kayak Iya. ada anak warga, itu Dan menunjukkan itu- desa. Dan itu kelihatan banget di bagian akhir kan. Maksudnya desanya udah kelihatan hidup di bagian akhir. Yang siapa itu namanya Kiai Rohim. Kiai Rohim Ya, ya, Kiai Kang Rohim. Cecep Arif Rahman. Iya. Ketika Kang Cecep Arif Rahman udah mulai siuman, udah mulai bangun dan udah mulai beraktivitas lagi. Kita lihat ada anak-anak kecil udah mulai ke pesantren buat ngaji lagi gitu kan. Aku Udah mulai rame, aku gitu. berasa ini anak kecil dari mana? Di bagian awal sampai film nggak kelihatan nih anak-anak, cuma kelihatan satu anak doang, itu si Alif yang di kursi roda gitu kan, yang lain-lain nggak kelihatan. Jadi memang berasa kalau yang di awal-awal berasa kayak desanya udah mati, kayak bener-bener putus asa gitu loh, kayak bener-bener diambang jurang putus asa semua, itu desa udah kayak nggak ada harapan apa-apa. Tapi gini sih Pak, kalau mau membangun vibe itu sih seharusnya ya kita at least ditunjukkan ini sebuah desa. Tapi kalau menurut gue ini bukan desa Pak, ini kayak cuma pedalaman pencil aja kalau dari gue ya. Karena gini, gue nggak setuju karena gini, yang namanya desa kan lu harus buat building up desa kan, harus ada rumah orang aktivitas atau apa kayak anak kecil main, kayak meskipun dalam keadaan suasana gelap pun itu harus ada, itu bangun sebuah vibe desa. Makanya gue nggak setuju di sini, makanya gue lebih setuju kayak desa kayak di Ben and Jody. Ketika mereka sampai desa itu berdesa, ada orang aktivitas apa kayak, ada orang latih bertarung kayak atau apa itu desa, itu gue suka gitu loh. Makanya di sini kok desanya mati di awal-awal, mereka ini anak kecil kemana kok di akhir doang nih, mereka kemana semua gitu loh. Makanya menurut gue gak setuju ini desanya kok mati. Nggak, menurut gue tuh kayak kalau misalkan ada ancaman iblis segala macam, ada orang oke, katakanlah ini ada banyak kasus orang yang apa namanya, Kemasukan orang sakit katanya kalau di filmnya ya. sakit ya. Tapi kan sakitnya kan berkumpul kok di satu tempat doang. Yang anak kecil cewek yang mati ini Pak, yang dipasungkan tuh itu doang di show, tapi yang lain gak ada. Jadi gua merasa ancamannya kurang diperluas gitu loh. Korban cuma anak kecil satu dua Pak, yang dimunculin mati ya. At least ada scene-nya di mana mereka tuh dimunculin, mereka korban siapa kayak gitu loh. Gak ada. Itu masalah gue ya, biasanya kurang menonjol yang call dari gue ya, seperti itu ya. Tapi at least yang kematian anak kecil yang dipasung tuh, itu ada kematian paling epic menurut gue sih Pak. Sampai sekarang gua bisa itu Kematian siapa? yang dipasung itu loh, anak yang dipasung. Oh ya, itu ngeri sih Pak. Ngeri sih Pak itu.
Itu nilai jual seramnya juga salah satunya di situ tuh. Tapi akhirnya ditingkatkan lagi kayak apa ya, modelan aksi hampir mati dari si anak kecil Alif yang di kursi roda itu. Oh my god, aku Iya. ketakutan. Aku bener-bener kayak Ya kan? si Kodrat Iya. lagi berantem sama si Nah. Yasmin yang kesurupan. Aku udah kayak udah stop gak usah berantem, itu tolongin dulu yang Iya. Ya, bener. Iya itu. aku Bener kayak itu. Makanya aduh. kayak di tingkatan seramnya tuh kayak kita di awal kan ngelihat ada anak remaja dipasung cewek gitu ya kan, matanya udah kayak gitu kan, motor Jago loh, Pak. banget Acting jago loh. ya Acting jago loh. Eh, Gila. ngentakin kepalanya ke kayu pasung sampai berdarah dan divisualin segitu ngocornya, kalau gue bilang gitu ya, darah itu kan ngocornya gitu banget gitu. Ya. Nah itu kayak oh berarti aduh serem ya gitu. Gue pikir udah sampai di situ doang. Udah sampai situ doang nih seremnya gini. Masuk ke bagian Alif sama kakaknya di dalam rumahnya si anak-anaknya si Marsha Timothy itu, lebih lagi gitu. Lebih lagi. Popcorn saya bersisa loh pas nonton itu loh, jarang loh. Kalau kemarin saya nonton One Piece popcorn habis di awal film ya. Habis di awal film gitu. Nah, coba kalau nonton ini popcorn saya Berarti bersisa. menurut waktu itu. Anda film One Piece itu gimana? Saya para fans One Piece. One Piece. Karena gini di One Piece yang di awal itu kan di One Piece kan emang udah ditis musikal ya gitu kan, tapi musikalnya kok kelamaan gitu nyanyinya gitu kan. Di awal tuh udah dikasih 2-3 lagu gitu. Gue kayak makan aja kapan aksinya gitu kan. Aku suka banget sama One Piece, cuman dari dulu menurutku filmnya memang kurang. Dari dulu semua filmnya menurutku kurang. Oh, aku Stampede. Lebih suka. Aku Stampede yang sampai sekarang tuh kayak itu nilai tertinggiku untuk film One Piece. Ketimbang Red ya. Ketimbang Red aku Stampede. Stampede itu bener-bener kayak waduh, pertarungannya bagus. Kalau masalah dan lain-lainnya juga bagus. Anime sih kurang. Aku kurang suka sih, Pak, kalau movie anime. Dari segi movie ya, aku ngulasnya dari segi movie ya. Kalau series aku nggak ikutin, tapi kalau Stampede itu bener-bener aku puas kalau dari bioskop pas nonton One Piece. Serius, puas. Siap kayak gitu. Siap. Kemarin ya, tapi kalau nih, Pak. Ya, tapi kalau Red, kalau jujur kalau Red aku kurang kalau Red. Aku jadi kayak lebih tertarik ke Shanks dan Luffy-nya gitu loh, Shanks sama Luffy gitu ketimbang ngikutin the whole plot story-nya gitu kan. Kalau Stampede kan aku ngikutin aku suka dari the whole plotnya ya kan, dari keseluruhan ceritanya gitu. Terus juga si musuhnya juga kayak musuhnya benar-benar menunjukkan akulah yang paling kuat untuk mengalahkan semua bajak laut. Konsistensinya itu yang aku suka gitu. Mix sih. Reviewnya juga mix banget, bahkan di Jepang pun sebelum masuk ke Indonesia orang sini udah pada ketar-ketir karena kok reviewnya bisa mix kayak gini, kayak setengah-setengah kayak gitu kan. Red gitu. Tapi kalau dari segi lagunya bagus One Piece Red mah. Lagunya bagus gitu. Apalagi opening diputar lagi, Pak ya. Diputar lagi openingnya. Iya. Copyright. Jadi begitu adegan yang waktu ada beberapa yang serem sih menurutku, bukan cuma itu doang sih, yang potong kue juga menurutku itu serem banget. Itu tingkatan nomor paling tingginya lah gitu kan, di tengah-tengah gitu. Iya, itu Pak, pelan-pelan pula ya, benar-benar kayak benar-benar dibuat pelan banget kayak sengaja banget. Sakit gitu ya kan, sakit gitu. Nggak apa-apa, potong aja kata si bapaknya. Yang pas motong tangan tuh itu tangan gue gitu, Pak, anjing. Iya, transisi. Bukan motong tangan, motong kue. Urat tapi jangan gini, Pak. Urat tadi, Pak. Aduh, gua gini. Aduh. Kerasa nonton tapi juga kerasa. Iya, nah ini satu lagi film Indonesia yang 17 tahun ke atas dan gak maksa dari segi visual. Masuk nalar gitu. Nah, wait, gua nggak setuju. Gua nggak setuju. Sorry, gua nggak setuju. Satu lagi ya gitu. Ini kan rated, Pak ya. Oke, 17 plus. Tapi sebenarnya kalau dibuat PG-13 sih gak masalah, Pak. Karena gua liat gol-gol memang gak masalah. Loh, gol bukan. Maaf, gol-golnya biasa aja. Masa gak ada. Memang gak masalah. Gak masalah kalau mau 13 tahun ke atas gak masalah gitu. Tapi bisa. Untuk rate 17 tahun ke atas ya memang mungkin visual yang emang amat sangat menyeramkannya dari sono kali ya kan. Mungkin kalau ada amit-amit gitu kan, ada yang di umur 13 tahun ke atas mungkin ada yang nggak bisa menerima adegan itu gitu gini, loh. Ada yang fobia kayak ada yang apa gitu. Gini, menurutku ya putar kepala balik it's okay menurutku 13 plus. Adegan dikubur menurutku it's okay 13 plus nggak apa-apa. Mana adegan potong tangan menurutku agak kurang agak tricky ya. Agak itu sih kalau buat, soalnya itu adegan bisa dicontoh banyak orang gitu kan. Iya. Banyak
banyak mungkin kalau ada anak-anak kecil yang masih labil atau kurang apa bisa ditiru jadi agak ya potong tangan itu kan termasuk itu ya ini Ya agak ya motong urat-urat nadi tuh ini tuh agak udah paling deket ya banget lah gitu, istilah udah paling deket banget kalau gitu. puter kepala kubur hidup-hidup itu Ya lebih kerasa kubur hidup mungkin di fantasinya situ. cuman kalau potong tangan menurutku agak itu sih agak Mm. ya agak beresiko sih buat anak-anak kecil sih Iya. meskipun nggak gori banget sih cuman ya Masuk TV Indonesia nanti disensor loh. pastinya Pak, kalau TV Indonesia semua disensor. Dia aja Sensor pakai ya. bikin aja Iya. disensor, Pak. Itu gue kesel sih, anjir. Sejak kapan? suara petir di Gundala disensor Apa? Serius? Serius banget tak? Aduh, kacau nih, kacau ya. Udah aku lah nonton 13 pertama tahun ke kali atas. sih iya Iya. suara petir Kacau. dong Kacau itu. Kacau itu. gak ada suara Apa itu? petirnya iya tapi aku suka sih maksudku ini nggak terlalu gori karena aku nggak bisa terima gori sebenarnya kok yang gor-gor kayak gitu aku nggak bisa terima ya jadi Ya, kita pernah dengar cerita Bang Onta Ya, nggak terlalu gimana? Iya. kalau Kita mau main tahu gore nih, gitu kan. kita mau tahu nih. Bang Ota gimana? ya aku nggak tahan buat yang gor-gor kayak gitu ya yang terlalu gimana aku nggak tahan jadi yang ini aku bisa terima adegan yang paling bikin aku ngilu yang waktu adegan potong tangan karena menurutku potong nadi itu agak sedikit nyerempet ke sana terlalu real juga kan cuman ya itu juga iya aku masih bisa terima lah masih bisa terima dan tetap kok itu tetap mengerikan benar-benar tetap kerasa ngeri banget cara mereka ambil potong kue dengan perlahan dengan rintihan Pak sakit Pak udah nggak apa-apa sedikit demi sedikit gitu kan ada darah dari kuenya menetes lagi sedikit demi sedikit terus balik lagi waktu Alif potong Kak serem banget Ya, itu Serem, berarti serem. ya itu ngasih tahu ke kita penonton bahwa entitas Aswala tuh segitu ininya loh, segitu seremnya loh, ya kan? Kayak gitu. Dan Nah, itu juga aku surprisingly di bagian akhir itu kayak aduh, ini sih cara menutup yang manis sih. Cara menutup yang amat sangat manis bahkan. Mhm. Kayak gitu. Cara menutup ini sampai at the end di film ya. Ya Cara endingnya aku menutup di suka film itu emang benar-benar kayak ini cara menutup yang manis sih sebelum ke konklusi ternyata si Kiai ini itu Kiai siapa namanya Kiai Rohim. Kiai Rohim itu udah sembuh gitu kan ternyata ada lagi anak-anak baru yang masuk ke pesantren kayak gitu gitu kan nah sebelum Terus itu dikasih gitu lihat juga sawahnya udah mulai menghijau lagi, ya air hijau lagi airnya ya bening lagi. Kan waktu awal kan dilihat waktu si kodratnya mau wudhu gitu kan airnya udah kotor datang kan, ya airnya tanah tanah bahkan segala macam kotor segala macam. iya Kayak desanya bener-bener udah. udah nggak beres semenjak si Kodrat Wah, ninggalin pesantren itu ya kan dan mulai ternyata ya twist di terakhirnya si Randy Pangalila begini gitu. Nah, itu kayak itu oh. udah itu nah itu sih bagian yang menurutku udah nggak apa ya udah nggak terlalu ini juga udah nggak terlalu terkejut juga istilah itu kan dibilang mau surprise ini Ya, banget enggak gitu enggak. iya tapi sih. Aku waktu di trailer aku nggak nyangka, cuman waktu mm, si Randy-nya mulai dengan gini aku kayak oke ini pesantren kayaknya mm, nggak bener nih, ada yang nggak bener nih. Sampai si mm. Ustadz Kiainya udah bener-bener nggak berdaya kayak gitu, kayaknya ada yang salah sih sama yang Ada ini. sesuatu yang salah gitu dan Kiai itu juga nggak bisa ngelawan kayaknya sih memang nggak bisa untuk melawan wujud Aswala itu sih sampai dia ngedrop banget kayak gitu tuh menurut gue oh berarti Aswala ini sempat ada di sini gitu dan entitas itu nggak bisa dikalahkan sama Kiai Rohim gitu ada apa dengan kekuatan Kiai Rohim saat itu kayak gitu loh Tapi Pak, kenapa kenapa dia sebagai ibaratkan sosok Kiai yang kita anggap yang paling senior lah ya gitu ya kan dalam segi Ya orang gurunya yang mereka belajar semua lah. agama Islam, gurunya banget lah gitu. Tapi ternyata seorang guru pun juga nggak bisa ngelawan entitas itu gitu. Berarti Asola kan yang paling kuat gitu ya kan. Nah, ada apa dengan kekuatan Kiai Rohim saat itu gitu loh. Itu juga salah satu plot hole loh kalau kita boleh bilang ya. Kayak nggak diceritakan kenapa sih dengan Kiai Rohim saat itu gitu ya kan. Tiba-tiba ditinggalin nama Kodrat, dia sakit aja gitu kan. Dia Mhm. sakit karena keseringan beribadah ngedoain si Kodrat minta si Kodrat itu kan baik-baik aja sehat gitu ya kan nggak diganggu siapapun kayak gitu pokoknya dia balik ke sini masih aman kayak gitu loh sampai dia jatuh sakit gitu tapi menurut gue sih kayaknya bukan di situ gitu si Jafar tuh cuma bohong aja gitu ini Jafar yang di ini ya dari Pangalila ya Iya katanya mau gabung nih katanya. iya Bohong aja dia ya. Bang iya Jafar, saya banget dia nggak iya hadir. si Randy Pangalila kan bilangnya ke Kodrat kayak gitu ya kan padahal gue ngerasa kayak pas udah mau menuju akhir berarti yang dibilang sama si Jafar nggak bener dong gitu kan tentang si Mhm. Kiai Rohim sakit karena
ngedoain dia. ngedoain sini ini iya mungkin iya gitu kan, tapi kayak ada hal lain gitu. Jangan-jangan entitas ini yang dilawan Kiai Rohim sampai dia nggak bisa bangun gitu loh. Ada apa nih Kiai Rohim, itu juga plot hole itu salah satunya gitu. Nah tapi tiba-tiba nggak terlalu surprise lagi ya ketika tahu ternyata Randy Pangalila lah yang jadi dalangnya gitu. Udah nggak kaget sih Pak kalau Ali Pangalila karena Ya ini ya. tiba-tiba Buat yang nggak udah kaget. penonton film Ali Pangalila itu dia tuh sebenarnya perannya kebanyakan jadi antagonis yang pertama. Kalau buat yang tahu Malam Jumat The Movie, Ewing HD movie-nya dulu, itu Ali Pangalila juga jadi antagonis juga di situ. Kebanyakan jadi antagonis, makanya ya udah gak kaget lah ya, udah ketulis. Dan juga ini plotnya ini persis Konstantin banget plotnya Pak, di mana temannya John Konstantin dia juga adalah seorang bukan penuki ya, dia juga pergi sama si Konstantin, cuman dia ada suatu cerita di mana dia tuh juga berbelok, dia juga menyembah iblis. Wah, plotnya Konstantin banget nih gua. Sebenarnya idenya itu mungkin seperti ini loh. Idenya itu mungkin ingin menunjukkan ke penonton kalau kita membantu agama kita dan segala macam itu baik, tapi kalian harus ingat kalau musuh kita ini bukan cuman setan, tapi musuh kita ini juga ada di antara kita sendiri gitu loh. Dan nggak semua orang yang kelihatannya di luar itu baik, belum tentu mereka baik juga. Dan mungkin itu konsep yang dua film ini sama-sama pakai, seberani itu mungkin tema mereka cukup nekat dipakainya karena kan agak sensitif juga gitu kan. Ternyata sosok di balik itu ternyata adalah dari sana pastor, di sini ustadz gitu kan. Jadi ya emang bener sih, mau gimana pun manusia gitu kan. Manusia masih bisa abu-abu lah manusia, nggak bisa kita anggap 100% baik, 100% jahat, nggak boleh percaya segitunya banget sama manusia mah. Yes. Dan itu kayak itu maka tadi dari semua tingkatan itu tadi itu yang menurut gue jadi momen surprisingly itu justru bukan di Randy Pangalilanya gitu, tapi di Aswalanya. Tapi Dan ternyata apa ya, menurut Bang Bota sama Bang Ota ini gua agak kurang sama Aswala ini menurut kalian. Aswala ini dari awal udah ada sebelum si Ustaz Jafar ini mengabdi kepada dia, atau memang sengaja si Jafar ini menyembah Aswala dan mengirim si Aswala ini untuk menyerang Kodrat, atau gimana? Jadi Aswala ini dia awal bagaimana? Apakah dia kan nggak mungkin dong tiba-tiba nongol datang kalau nggak dipanggil? Kalau menurutku nggak. Kayaknya si Aswala ini punya sesuatu dengan si Kodrat. Kayaknya dia ngincer banget Kodrat. Dia benar-benar ngincer banget Kodrat, dimulai dari keluarganya. Bukan cuma sekadar ustadznya doang. Jadi kayaknya sebenarnya mungkin dia babis itu baru ngedatengin si Jafar. Mungkin incaran utamanya itu Kodrat, habis itu baru pesantrennya, di mana akhirnya ada Jafar dan segala macam. Menurutku kayak gitu. Dan kayaknya ini memang sengaja dirahasiakan buat disimpan ke sequel, karena di bagian akhir si Kodrat bilang mau cari istrinya Azizah namanya ya. Oh iya. Iya, apa yang terjadi dengan Azizah? Iya, dan menurutku Azizah juga berhubungan dengan ini semua. Karena ya waktu anaknya diruqyah, anaknya kerasukan Aswala diruqyah dan akhirnya meninggal, Azizahnya itu kemana gitu kan? Kenapa dia nggak ada di sana? Jadi menurutku ini semuanya terkoneksi di sini. Entah ada apa dengan si Azizah. Mungkin ini juga berhubungan dengan Aswala. Kenapa si Aswala ini benar-benar ngincer banget Kodrat sampai ke penjara aja dikejar gitu loh. Padahal kalau memang rencananya itu cuman pengen nyerang pesantren biar Jafar itu begini-begini, Kodrat udah di penjara ya udah gitu kan, nggak perlu diserang. Nggak usah digubris, Digubris, tapi memang tujuannya itu buat ngebunuh Kodrat. Dia pengen imannya Kodrat rusak, dan kayaknya ada sesuatu dalam Kodrat yang bikin mereka takut akhirnya ngirim Aswala. Entah mereka ini siapa. Dan menurutku ini juga berhubungan sama Azizah sih. Entah kenapa feelingku bilang kalau Azizah ini ahli sihir juga. Dan mungkin dia yang manggil Aswala dan akhirnya anaknya yang dijadikan tumbal. Iya nggak sih? Soalnya agak random karena tiba-tiba ngincernya malah si anaknya Kodrat gitu. Kalau memang pengennya pesantren doang. Ya, dia tinggalnya cuma berdua sama Ustadz Kodrat itu juga ya kan? Iya. Mamanya juga di cerita juga istrinya juga nggak tahu kemana, meninggalkan meninggalkan rumah ya kan, yang kawasannya dekat pesantren ini tuh ya di desa Kober itu. Ya dia keluar dari desa Kober kemana gitu ya kan? Apa yang terjadi gitu? Kalau dari aku fancast ya, ini fancast, ingat fancast bisa terjadi bisa enggak? Ya. Aku pengennya si Aziza itu yang bermain adalah Hana Malasan. Oh wow, oke. Entah kenapa aku ngeliat si muka si Alif anaknya itu kayaknya
ada combine-nya juga lah dengan mukanya si Mbak Hana Malasan itu yang di Ben dan Jody. Iya, iya, iya. Oke. Kalau gua Hanal Arasid, Pak. Anak Arasid the best ya. Dia peran apapun bisa, antagonis bisa, protagonis juga bisa. Makanya anak Arasid sih kalau mau cerita ke plot twist ya tinggal tahu. Oh, ini Iya. yang keladinya nih, ini yang datangnya Asmara. Jadi Jafar tuh hanya sebagai pionnya doang berarti kan, Pak. Bisa jadi pion Pion dan dia doang juga kayak ini, Pak. ya. Dan itu juga perlu dicari tahu, itu juga bagian dari plot yang tidak diceritakan. Dari mana Jafar tahu ada entitas itu? Dan dari mana juga dia kenapa bukan dari mana sih ya, selain dari mana Kenapa kok dia bisa? kenapa dia mau menyembah si Aswala, apa yang Aswala itu tawarkan ke dia kayak Itu gitu. dia. Dan ritual yang dilakukan itu sebenarnya ada Diajar ke siapa kaitannya juga nggak sih? gitu kan? Siapa yang ngajarin dan ada apa sih di balik ritual itu dan apa sih yang disajikan untuk melakukan ritual itu gitu loh. Ada ininya nggak gitu? Ada kayak mungkin kita ada kayak malam Jumat Kliwon gitu ya kan? Nah itu tuh ada waktu tersendiri kah gitu kan untuk istilahnya ibaratkan doa itu kayak doa yang mustajab kan gitu kan? Waktu paling mustajab untuk dalam berdoa gitu. Nah di hal-hal yang berbau sihir itu kayak ada nggak sih dia kayak waktu tertentu di mana kalau dia mulai ritual gitu ya kan? Udah waktunya udah momen yang paling pas lah gitu. Nah, itu juga perlu di ini sih, perlu digali menurut gue di sequelnya. Kalau memang benar mereka mau bikin trilogi. Waduh, gitu. langsung trilogi aja kita aja baru tahu Kalau sequel. mereka mau bikin kayak trilogi. Nah, sementara mereka kan mau bikin sequel yang dimana fokusnya nanti adalah mencari apa yang terjadi sama Aziza gitu. Kemana sih Aziza ini gitu? Istri gue kemana sih kayak gitu. Trilogi, Pak ya. Makanya di ending tuh itu random sih, Pak. Makanya di ending tuh maaf itu Kodrat will return. kodratnya udah hilang. Itu Vino Gibastian banget sih dari kacamata anjing. Kacamata lo. Keren banget gitu. Masalahnya motor. dari awal sampai akhir tuh dia tuh kayak ya orang suci, ya ustadz bener suci banget lah. Tapi dia udah kebentuk lah ya. Berasa kayak film originnya di bagian akhir udah kebentuk kayak apa jadinya. Ya di akhir kok ini Vino Gibastian sini bukan udah hilang kacamata jaket gue sana kode Williamton anjir MCU banget MCU banget apa itu Pak. Gua ngakak sih dan itu satu teater teriak gitu Pak, ketawa semua pas kode pakai kacamata wow gitu ya. Kelihatan anak-anak orang kan orang kan ingatnya kalau Vino Bastian pakai yang kayak gitu tuh ya udah jelas mereka yang pernah nonton Vino di apa namanya Realita Cinta dan Rock and Roll. Rock and Roll ya. Kalau yang pernah tahu Realita Cinta dan Rock and Roll itu kan adegan dia sama si Herjunot Ali itu. Itu kan pakai adegan dia kan pakai kacamata hitam kan, pakai kacamata hitam boxer difoto sama si Nadine Chandrawinata kan. Itu. Itu udah ngingetin penonton yang di sana tuh ya dengan scene itu. Udah nggak mungkin enggak, dari mana lagi coba. Masalahnya unsur ustadznya hilang. Tapi film ini meskipun kayak gitu juga syarat pesan moral juga sih, maksudku dalam banget loh semuanya loh. Ada banyak sekali ajaran-ajaran di sini. Dari mulai adegan awal ya kan, waktu dia mulai kegoyah imannya di penjara, dia tiba-tiba mati kan waktu digantung pakai rantai, dia mati waktu digantung pakai rantai. Habis itu mati suri. Bener. Habis itu dia bangun dalam mimpi di gurun pasir. Terus ada panggilan sholat, cuman di sebelahnya nggak ada apa-apa, cuman ada pasir, akhirnya tayamum dan segala macam. Setelah sholatnya selesai, cahayanya keluar, ping, dia bangun di kamar mayat. Aku suka banget adegan itu waktu dari awal penjara sampai adegan itu aku suka banget, gila. Sama. Bayang masih merinding banget aku. Mohon maaf Pak, saya kan non muslim, tapi ketika gue lihat itu gua kena Pak, bagus banget sumpah, dan itu CGI-nya itu rapi sekali, pasirnya lalarin semua Pak, itu iyalah Karavan Studio dong. bagus dan itu balik lagi ya, Karavan Studio itu adalah orang yang dibalik kesuksesan Wiro Sableng loh, CGI Wiro Sableng. Karavan Studios ya. Karavan Studios juga kemarin baru aja kerja sama Kimo Stambul di Jaya Langkung Sandekala. Nah, itu Karavan Studios juga. Dan ya itu menarik, kalau buat orang non muslim juga banyak yang bilang mereka tetap ngerti filmnya kayak apa, enggak maksudnya enggak apa ya? Enggak membuat jurang yang terlalu besar karena filmnya sebenarnya religi banget, filmnya Islam banget. Religi banget. Iya, Islam banget. Cuman banyak yang bilang kalau mereka nggak terlalu, sebenarnya sih aku ngebayang kayak aku waktu dulu nonton The Conjuring gitu ya, ada banyak adegan
mereka baca Alkitab dan segala macam dan ada pastor dan segala macam. Cuman aku tetap paham isi filmnya seperti apa meskipun di sana banyak banyak ajaran-ajaran Kristiani juga kan. Cuman ya ada penjelasannya. Ini itu apa, ini itu apa. Jadinya aku nggak terlalu bingung, nggak terlalu gimana. Dan menurutku film Kodrat juga sama. Untuk adegan-adegan ini itu juga semuanya ada penjelasannya. Jadi menurutku buat yang nggak di luar agama Islam juga menurutku bakalan tetap paham sih, nggak bakalan mengganggu banget. Iya. Bener banget. Dan memang Apalagi tuh yang di bagian ending itu. Bagian ending waktu pertarungan Kodrat sama Aswala. Sumpah, mau muslim non muslim, kalian pasti akan kaget ketika ada seentitas iblis, ya kan, bisa hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Aku takut. Itu sumpah. Pak, Dan di satu hari setelah nonton itu, ada podcastnya tim Cinecrip kalau nggak salah gue lihat tuh, yang podcast horor itu. Pokoknya tema podcast horor, dia cuma nge-reveal audio dikit banget gitu kan untuk promosinya mereka gitu kan. Jangan bacain ayat kursi gitu kan. Dia lebih hafal daripada kamu. Gitu. Itu gue langsung ngerefleksiin ke Aswala yang kemarin gue tonton gitu kan. Oh iya gitu. Ternyata seentitas iblis aja gitu ya kan. Berarti nggak mempan lo ibaratkan nggak mempan lo cuma baca ayat kursi doang gitu. Bisa jadi iblisnya lebih hafal daripada lo gitu kan. Gini Pak, kalau ngomong soal itu sih sebenarnya semua ajaran agama juga ngomong gitu Pak. Iblis Iya. juga ngerti, semua kita Iya. ngerti juga. Makanya asalnya dari sana ya dia ya. Makanya at the same time kayaknya ya untuk orang yang sorry to say baru melek hal-hal yang berbau religius ya gitu kan. Nih kayaknya sih mereka bakalan kayak gitu kan. Aku itu gitu. Iblis aja bisa apal Al-Qur'an lu kayak gitu. Bisa apal lu Alkitab gitu kan. Gue sih ngerasa kayak gitu pas nonton gitu. Wah, ternyata lebih kayak Aswala ini tuh ya sefase itu gue gitu kan. Ya elah. Karena selama ini kan ya kita taunya yang orang nggak terlalu sering ngikutin orang ruqyah, nggak terlalu sering ngikutin kayak gimana sih orang kesurupan bisa disembuhkan gitu. Gue aja ngelihat dia melotot aja tuh gue udah lari gitu. Iya. Gue udah lari gitu. Bukan masalah gimananya. Tiba-tiba dia amit-amit melotot masuk ke kita gitu kan gimana? Iya bener, ya takutnya kan? pindah ya kan. Ada tuh kemarin tuh siapa ya bapak-bapak yang pernah ngomong sama kami tuh, orang kesurupan jangan dilihat katanya kan, ntar kamu ketularan gitu. Ampe nyari. Dari gue kecil sampai nyari. Pokoknya kalau ada yang kesurupan, gue pasti berusaha untuk nggak ngelihat matanya. Nggak ngelihat matanya. Iya, kalau misalnya matanya di sini gitu kan, ngelihatnya di sini. Nah, kita di arah jam 2 lah gitu ngelihat dia gitu. Baru gue berani gitu. Tapi kalau kayak depan-depanan banget itu gue pasti nggak. Gara-gara itu tiba-tiba kan amit-amit masuk ke kita gitu kan. Iya. Kayak ini Pak ya, dulu kecil gue parnonya kayak gitu tuh dulu tuh. Dulu gitu tuh. Gara-gara ya itu makanya kan dulu di SD itu di SD gua gitu kan di sekolahnya tuh. Nah, di depan sekolah itu pernah kejadian kesurupan. Kita kan namanya anak yang masih SD kan kepo ya kan. Iya dong. Udah pulang sekolah lagi gitu kan. Sok-sokan lah masuk, pagarnya kan kebuka, sok-sokan lah masuk gitu. Ada bapak-bapak waktu itu ngelarang kami, jangan kesini katanya kan. Jangan ngeliat orang kesurupan gitu. Ramean tuh. Ada gue juga. Pak, kenapa Pak? Kita mau ngelihat gitu. Gak usah, jangan katanya. Nanti kamu ketularan kesurupan gitu. Sampai detik ini, gue nggak berani ngelihat mata orang yang lagi kesurupan, apalagi yang emang bener-bener yang udah level tinggi lah, yang penyerah sampai kayak ngancur-ngancurin barang apa gitu. Wah, itu udah ini tuh, udah gue udah jauh aja lah gitu. Ya gitu, gue udah lari aja gitu. Oh, oke. Kok paman Anda kok ngeri Pak ya? SD ngeliat kesurupan langsung Pak. Serius. Pulang sekolah ya kan, pulang sekolah gitu. Kita kan sekolahnya kan cuman pulangnya sampai jam 12 nih. Kalau SMP kan lebih lama lagi ya, sampai jam 1-an gitu. Kata tiba-tiba pas lagi jam istirahat, kita dengar ribut-ribut di depan nih, rame gitu. Kata ada kesurupan gitu. Ya namanya kita kepo ya kan, rame-rame gue ajakin lah, wah ini kesurupan kita keluar gitu. Kan. Iya, loncat pagar. Ya kan, loncat pagar di sekolah depan gak kebuka, kita masuk aja gitu kan, sampai di stop bapak-bapak gitu. Ngapain? Mulai kesurupan, gak usah gitu, jangan orang kesurupan, nanti kamu ketularan gitu. Udah balik gitu kan. Sampai sekarang tuh. Tapi ya itu kesurupannya di Kodrat Masjid Timothy itu hadapan-hadapannya epic sih Pak. Bawa tasbih. Aduh, kosong. Aduh. Tasbihnya pecah gitu kan ya. Ya, itu final fight
final Keren, fight Final yang seru. battle ya. Ya, Seru, final battle rasa yang seru loh. Rasa Ya, seru nah benar. sama berantemnya Vino Bastian sama ini nih sama anak-anak buahnya Jafar tuh. Ah, iya iya iya. Iya. Ah, adegan Korea gitu kan. Langsung gue bilang di dalam bioskop gitu kan pas gue ngeliat mereka berantem itu gue bilang itu koreonya Kang Cecep banget. Itu koreonya Kang Cecep banget. Oh, Bang Cecep. Koreonya Ya. Kang Cecep banget. Iya, Ya, Kang karena Cecep juga ada di situ sih ya. iya pas gue lihat kredit scene-nya gitu kan yang tulisan-tulisan itu ternyata yang ngarahin koreograf ada Iya. nama Kang Cecep. Iya Kang Bener Cecep ya dugaan benar. gue gitu. Iya. Bener dugaan gue. Fighting scene antar Kodrat dan anak buahnya Jafar itu style berantemnya Kang Cecep banget gitu. Itu ini koreonya Kang Cecep sih gue pikir gitu kan. Ternyata bener. Tapi gua ngeliat Mulai Wiro Sableng, Pak. Gua ini, Pak ya. Fit gue besar enggak, Pak ya? ya Wiro Gerakannya Sableng sama Kang Cecep. banget anjir. Wiro Sableng Karena Kang Yayan mereka- Kang Cecep ya. mereka berdua Berdua ya. koreografinya mereka berdua mix mereka berdua itu ada yang stylenya si Kang Cecep di beberapa scene ada juga dari si Kang Yayan sebenarnya mereka satu kepala gitu cuman ada bedanya mana yang diarahin sama si Kang Yayan mana yang Kang Cecep gitu apalagi dari Weinstein tuh itu udah beda lagi tuh itu udah beda lagi kentara kok kalau buat yang udah pernah nonton film-film action Indonesia nah kemarin yang di filmnya si Bisma yang juara Walah, Kang Cecep ya. Oh, Kang Cecep ya. Gua enggak ngerti ke situ loh, Pak. Gua enggak ngerti. Oh, kok ada Kang Cecep. Tapi Gundala juga itu style berantemnya Kang Cecep banget itu. gua enggak perhatiin. Gua enggak perhatiin. Tapi at least yang gua lihat sih gerakannya itu Wiro Sableng banget sih. Gaya menghindarnya aja Wiro Sableng. Ini Wiro Sableng enggak bisa Ya kan, nih. udah ada dasarnya juga Vino kan waktu Wiro Sableng dia udah latihan udah ada modalnya lah setidaknya. Iya, penanggung jawab koreografer itu tuh ya mereka berdua, kepalanya satu itu. Aduh, bagus. Itu sebenarnya udah ketahuan sih Pak dari anak buahnya si Jafar aja. Ini udah ketahuan ada nggak beres kan dari awal mereka udah nggak welcome. Iya, udah welcome kayak bener-bener apa gitu ya. Sebenarnya Ya, waktu ketara waktu dari awal sih waktu ini tanah milik pesantren warga kampung dilarang masuk. Aku kayak kok sombong banget. Emang wilayah pesantren nggak boleh masuk? Justru bukannya malahan boleh-boleh aja ada pengajian atau apa mungkin ya kan? Malah dilarang. Maksudku kalau dilarang masuk oke, sebatas omong-omongan gitu kayak ada papan larangan banget tuh kayak keras banget menurutku kan. Jadi aku ngerasa di pesantren kayaknya ada sesuatu nih. Dan itu mungkin itu juga yang jadi sebab kenapa penduduk di sana tuh akhirnya jadi nggak banyak yang bertahan. Iya. Kayak gitu, pada banyak yang cabut gitu. Tapi mereka yang bertahan di situ kan diceritanya mereka bukan malas sih, bukan lebih ke nggak mau banget karena ngejual tanah mereka. Ya. Iya, tanah mereka. Tapi Pak, ya waktu Marsha Timothy minta tolong gitu kan, Ustadz Jafar lagi nggak di rumah, bisa balik lagi besok. Saya mampu bayar. Waduh, oke. Ternyata arahnya ke sana ya. Ternyata di reveal ternyata ya Jafar ternyata dia ini make jasa Rukyah buat bayar. Aduh. Dan tukar tambahnya juga nggak main-main satu tanah lah istilahnya gitu. Satu tanah kebun. Nah itu mungkin jadi alasan kenapa kampung Kober masyarakatnya jadi nggak banyak lagi gitu. Karena memang ada yang dari mereka yang tinggal di situ berarti mereka nggak mau mempertaruhkan tanahnya mereka, tanah kesuburannya mereka itu kayak gitu loh. Seharusnya ada scene flashback sih Pak ketika Jafar ini pertama kali dia kenal Aswal bagaimana segala macam itu seharusnya dijelasin sih biar memperkuat ini Jafar kenapa itu kan belok gitu loh. Itu film kedua wajib sih. Kayaknya sih asal usulnya Aswal ada hubungannya dengan ini semua kayaknya bakalan diungkap sih di film kedua sih. Soalnya kayaknya itu berhubungan banget sama kenapa dia ngincer Kodrat dan segala macam, kenapa anaknya meninggal, ada hubungan apa sama istrinya, kenapa istrinya ngilang. Itu kayaknya semuanya kejahit sih. Ya balik lagi tadi tuh si Jafar bisa akhirnya menyembah Aswala, apa sih ditawarin sama Aswala dan sampai akhirnya dia nggak bisa nolak gitu kan, sampai dia berpaling dari si Kiai Rohim itu. Padahal Kiai Rohim loh yang ngajar mereka sama Kodrat gitu kan. Tapi Kiai Rohimnya bisik. Kiai Rohimnya itu gue kira dia tuh adalah fighting scene-nya karena Bang Cecep kan biasa di film kan sama kan dia tuh selalu ada fighting scene-nya, tapi di sini dia nggak ada Pak ya. Tidak. Dia cukup jadi koreografernya aja. Kalau berantem gini, gua tunjuk gini, lo tangkis gini gitu ya kan. Jarang loh Pak. Aja eksekusinya. Kang Cecep, Kang Yayan ketika mereka main film itu nggak pernah aku lihat mereka tuh nggak bertarung, selalu bertarung. Dari sini dia ya side karakter doang. Oh ya udahlah.
Kaget sih gue liat sih. Oke, bagus sih. Bang Cecep apa di situ make upnya tuanya tua banget Pak ya. Iya. Umur berapa ya Bang Cecep tuh? Kelihatan kayak lemah banget di situ ya. Kayak Tim udah. visual, iya tim visual lagi tim makeupnya sih juara tuh. Juara. Mm. Aduh, bagus. Keren. Nah, aku bahas ini Pak. Tempat ritualnya si Jafar ketika fighting sama si Kodrat itu juga tegang Pak. Itu gue lebih tegang di situ Pak. Yang main pisau itu, aduh. Iya. Itu gimana tuh? Ternyata mainannya bawa tanah ternyata ya kan, markasnya gitu kan. Nah, Bawa itu juga pesantren dong. Bawa pesantren Iya. Pak itu Pak. The disrespect, oh my god. Kurang ajar banget ya. Di bawah pesantren itu berhalanya. Parah Nah banget. itu jadi titik jual plotnya mereka gitu kan, jadi bikin orang kesal gitu bahwa ya Jafar lah udah segitu kelewatannya gitu kan, jadi bikin orang marah itu juga di situ. Berarti penempatan sebenarnya, walaupun penempatan di kita sebagai orang yang ngelihat itu kan kurang ajar gitu ya kan, tapi di mereka yang di mereka yang membuat film kayaknya lebih Iya, ada dapat lagi efeknya ya. emosi penonton itu kalau kita taruh di sini nih, taruh sini aja lah gitu kan. Iya. Gue emosi penonton bakal naik ketika di sini nih gitu ya kan, karena tempatnya kan sakral. Ya, Udahlah di atas paling sakral, di bawah dijadiin tempat sakral juga gitu kan. Itu gue suka tuh penempatannya itu. Dan juga ini easter egg juga Pak. Kan namanya ini kan kayak neraka kan tempat di bawah. Jadi ini Colik bagus sih buat setnya di situ dan juga hemat budget Pak. Kalau mereka bikin set tempat baru bangunnya juga lama. Gitu sih. Hemat budget banget di situ. Tim penulis ceritanya juga keren loh ternyata. Keren. Tiga kepala itu pas gua nonton Kodrat itu kan ada 3 kalau nggak salah nama penulis itu. Tiga kepala itu ternyata bisa sinkron itu gitu loh. Oh, penulisnya ada 3. Untuk nyeralasin. Iya, singkat kok ada 3 nama penulis cerita, ada 3. Scriptwriter itu ada 3. Wanji. 3 orang. 3 orang loh. 3 orang. Dan yang directingnya 1 orang. Masyarakat Ghazali itu. Waduh, tapi belum ada behind the scene-nya Pak ya. Kodrat gua nyari di studionya belum ada behind the scene Kodrat, gua belum nyari Pak. Gua pengen tahu tuh gimana tuh behind the scene-nya. Yang bangun setnya gimana, nyari tempatnya gimana, search gimana, skripnya gimana, gua pengen tahu cuma belum dirilis sih. Tapi at least kita udah tahu set tempatnya totalitas, apalagi set tempat penyembah berhala itu ada set tengkorak, lalilin lah. Darah Pak, itu darah darah 1 galon ya. 1 galon anjir. Kain merah itu nggak pernah tinggal itu, kain merah itu. Oh ya. Kain merah itu nggak pernah tinggal. Mau di film manapun, ritual dan kain merah itu nggak pernah tinggal. Aduh, oke. Tapi Pak, aku untuk Aswala aku agak sedikit protes ini Pak. Mohon maaf nih. Kalau dalam segi teror Aswala dapat. Terornya Aswal dapat banget. Itu gue suka teror sifatnya ancamannya dapat banget. Cuma lagi-lagi gue mempermasalahkan wujud fisiknya. Mohon maaf nih. Karena gini, kalau ini adalah film jagoan, seharusnya villain itu ada tubuh fisiknya, bisa dibilang ini adalah iblis, demon gitu loh. Mohon maaf, untuk villainnya kok cuman tubuh CGI anjing doang. Kalau itu mau dibuat lebih ke arah jagoan ya harusnya untuk tubuh villainnya harus ada tubuh humanoid dong. Oke, katakanlah kepala anjing kan namanya Aswala ya, kepala anjing badan manusia kan bisa dong. Kalau ini mau dibikin film jagoan ya, makanya gue nggak merasa ini kayak film jagoan banget, kayak setengah-setengah deh. Makanya filmnya menurut gue kurang mengintimidasi dalam segi fisik. Itu kalau gue sih, karena kalau gue berkaca lagi ke film-film kayak Konstantin juga dalam film-filmnya ada tubuh fisiknya juga, ada tubuh fisik sama tubuh rohnya. Ini tubuh roh, tubuh fisiknya cuma anjing doang kan, tubuh humanoid kan, namanya iblis kan bisa menyerupai kan ya, kok nggak ada ya, makanya ya kurang mengintimidasi dalam segi tubuh fisik itu aja sih. Dan makanya si Aswala dari awal sampai akhir dia cuma nebeng ke tubuh orang doang, nggak tubuh fisik sama sekali. Ya kurang nendang. Aduh. Iya sih. Tapi untungnya nebengnya ke Marsha Timothy ya, dan itu pemandangan yang asik banget dilihat Marsha Timothy jadi super villain. Aku takut loh. Marsha Timothy. Sama, dia kerasukan giginya keluar tinta hitam yang sangat menyeramkan itu kan. Iya. Gitu kan. Terus ada lidahnya jadi panjang gitu kan, ngejilat si siapa? Ya. Ngejilat. Habis itu Kodratnya ambil tanah terus dibasuh kayak gini. Aku mikir, oh iya soalnya dijilat anjing ya, najis tiba. Iya. Aswala ya, kan asu ya. Tapi kalau dari gue gini, Mark, kalau seandainya mau di reveal dalam bentuk wujud,
sebetulnya bisa ya, sebetulnya bisa Harusnya gitu bisa kan. lah. Kayak gini, Harusnya bisa gitu. kayak gini Pak. Mohon maaf, contoh kayak Conjuring deh, Falak, ada tubuh fisiknya loh. Makanya kita butuh tubuh fisiknya. Apa kayak gitu loh. Elah. Oh, lebih ke desain ya, desain ya. Desain, Nah, kurang. tapi kalau dari gue justru malah kayak apa jangan-jangan kreator ini pengen menjelaskan sesuatu yang eksplisit, bukan ya betul, secara eksplisit lah bisa dibilang gitu kan, karena gini, aku nggak tahu, aku lupa ingat tentang dalil ajaran dan sumbernya itu dari mana gitu kan, tapi mereka tuh juga pengen menjelaskan bahwa entitas buah, kita bilangnya sebuah ya, kalau seorang tuh kayaknya manusia banget gitu, jadi kayak entitas sebuah demon atau iblis itu dia kan, kalau nggak salah mereka bisa menyerupai manusia dan bisa juga menyerupai binatang gitu atau hewan kayak gitu. Nah mungkin nanti teman-teman yang nonton podcast boleh deh ditulis di komentarnya channelnya Mario tentang hal ini gitu loh. Karena menurut gue gini, pesan eksplisit yang sebenarnya mau dijelaskan sama timnya Kodrat itu adalah ya Kodrat menghadapi iblis sebenarnya, dan iblis itu bisa berwujud manusia, bisa juga berwujud hewan. Dan itulah yang mereka fokuskan untuk membuild up si Aswala ini. Aswala itu gitu kan, karena dia tetap as a demon kayak mau memperlihatkan sisi originalitas, Mar. Kalau gue ya, dari cara gue ngeliat ya, kayak sisi originalitasnya gitu kan, originalitasnya demon. Kalau di luar kan mungkin iblis demon mungkin ada wujudnya gitu kan. Kalau kita yang berwujud itu biasanya ada kayak kuntilanak gitu kan, ada pocong yang pernah kita lihat ada wujudnya gitu ya kan, ada juga kuyang kayak gitu kan, ada wujudnya tuh kayak kuyang gitu kan. Tapi kayak ini kayak pesan eksplisit itu lebih ke menjelaskan ke situ sih, bahwasanya ya iblis tuh bisa menyerupai siapapun, apapun bahkan gitu, bisa menyerupai benda mati lainnya gitu, selain bisa menyerupai manusia, hewan kayak gitu kan, bisa juga menyerupai benda mati lainnya kayak gitu loh. Oh, tapi apakah Nah, mungkin ini Pak ya? Gue sih nangkapnya gitu. Apakah mungkin juga mereka mau ke arah realistis mungkin ya? Jadi iblisnya dibuat seperti itu ya, biar ya Iya. iblis itu Maybe mungkin ya? maybe mungkin bisa membuat itu semacam kayak ya kita anggaplah kayak ini cerita horror fantasy, kita bilang gitu ya. Gitu kan, cerita horror fantasy mungkin bisa gitu dengan menampilkan Aswala ini ada wujudnya gitu loh. Dan memang ya ada wujudnya, iya ada wujudnya gitu at the end gitu kan. Tapi mungkin nggak di sini ditaruhnya gitu. Bisa mereka mungkin udah mempersiapkan itu tapi nggak di reveal. Itu satu dugaan kesatunya itu. Yang kedua yang gue sebutkan tadi, mungkin dari sisi lainnya mereka mau memperlihatkan originnya aja gitu loh, originnya aja, bahwa sebenarnya dalam ajaran Islam pun gitu kan, sebenarnya iblis, setan kayak gitu kan, atau demon lah gitu kan, itu wujudnya bisa menyerupai manusia, bisa juga menyerupai hewan, atau bahkan bisa aja menyerupai benda mati lainnya kayak gitu. Iya. Aku kayak antara gitu setengah-setengah sih sebenarnya, antara pengen dia ada wujudnya atau pengen enggak gitu kan, karena menurutku masing-masing punya daya tariknya sendiri. Kalau misalnya enggak ada wujudnya juga menurutku terasa real, karena memang setahu kita memang yang kayak gitu itu wujudnya juga kita nggak tahu kan, wujud seorang iblis itu seperti apa sih sebenarnya. Dalam agama Islam juga nggak terlalu dijelaskan juga wujudnya seperti apa. Aku kurang tahu apakah dijelaskan atau enggak. Cuman kalau menurutku kalau dibuat bisa menyerupai apa aja, menurutku itu lebih mengerikan sih. Cuman kalau misalnya ada wujudnya juga dari segi fantasi lebih enak, juga lebih enak, menyenangkan ya. Karena bisa ngelihat wujud aslinya, iya, bisa kelihatan ini gitu. Karena gini Pak, pangsa pasarnya Kodratnya adalah film jagoan sebenarnya. Ya, IP-nya itu seperti apa gitu kan, buat karakter villain, desain orang-orang bisa ngebayangin. Iya sih, aku setuju. Gak usah jauh-jauh Konstantin itu Conjuring 1-2. Iblis Bathsheba ada wujudnya meskipun sekilas, ada wujud humanoidnya ada. Sama iblis Falak juga. Falak ada juga, makanya kita butuh seperti itu biar apa, kesan intimidasi fisiknya juga ada. Ini demon loh masalahnya. Makanya gua masa Aswala ini terlalu cupu tuh gimana, dia cuma nebeng tubuh orang doang gitu masalah. Ya elah, kurang. Makanya gua lihat si Kodrat bukan ngelawan Aswala, dia ngelawan orang itu. Makanya gua ngeliat si Kodrat itu bukan ngelawan si Aswala, dia ngelawan si Mas Timothy ini. Itu Mas Timothy keren banget sih, gila. Keren banget. Tapi ya
buat karakter-karakter seperti itu memang bisa dijual juga ya, kayak perwujudan Valak itu populer banget perwujudannya, jadi salah satu bahan promosi juga ya kan, jadi Iya. bahan perbincangan orang-orang. Annabelle juga wujudnya yang seperti itu gitu kan, bisa jadi perbincangan orang-orang juga. Jadi wujud setan kayak gitu memang kalau dibuat unik dan punya karakteristik sendiri memang iya sih menarik ya. Menarik Gua- banget. gue yang gue yang nggak ngerti sampai sekarang tuh kenapa spin off Conjuring kok banyak kan flop ya. Iya, Annabelle Annabelle cuma bagus di pertama, yang Creation kurang, Falak kayak gitu juga dibawain ke Denun, aku tapi Denun banyak yang nggak nonton begini, sih sebenarnya. Gara-gara tapi Denun kecewa sama begini. Annabelle aku nggak nonton yang lain-lainnya. Tapi The Nun masih lumayan sih, Aku Pak. Denun nonton loh gara-gara promosi mereka di take down sama YouTube, iklan YouTube. Ada yang ingat nggak Iya, iya, promosi iya, Falak iya. itu kan? Mana. Ya, Detektor. use your headphone gitu ya kan, naikkan volumenya gitu, tiba-tiba layarnya hitam sepersekian detik, cang gitu muncul muka Falak dengan background ngagetinnya itu. Nanti keluar tulisan itu kan Denun tanggal segini di bioskop gitu kan. Nah, Kenapa di take down? iklan itu yang ditarik sama YouTube, di take down sama YouTube. Nggak Iklan boleh. Kenapa ya? Karena itu bisa bikin ya itu Oh tadi iya. buat yang kena penyakit jantung dan lain-lain kan Iya. berbahaya. elah. Lah gua aja yang nonton pakai speaker Bener di sih, memang ini harus aja ada masih peringatannya kaget. sih setidaknya ya. Ya kalau diperingati Soalnya kan- ya ini Pak, namanya Iya, peringatan motor kan kurang kerasa Pak. Iya, masalahnya kalau kalau gini loh, kalau misalnya kita memang niat pengen nonton film horor ya, itu memang niatnya orang. Cuman kadang kalau dijadikan iklan, Promosinya tuh orang gila lagi ya. nonton, misalnya orang lagi nonton biasa gitu, orang lagi nonton video Dora the Explorer. Tiba-tiba Itu muncul sumpah iklan sih itu, Pak. giliran spin off jadi kayak kenapa flop gitu Iya, kan, kok cuma iya. satu doang yang berhasil gitu. Kayak Nah, kurang yang ini gitu aja ya. Conjuring yang ketiga aja ini sampai sekarang belum sempat aku nonton ya, padahal udah di streaming. Sama, gue belum nonton Conjuring 3 belum nonton sampai sekarang. Gua Aku pun belum nonton. The Devil Made Me Do It gitu. Itu enggak Aku belum nonton. Trailernya gak menarik sampai karena literally Ed Lorraine Warren situ trailernya kok makin kesini kok makin Sana makin kesana gitu loh ya, kurang horornya kurang actionnya ya. mana James Wan mau bikin ini lagi apa spin off dari karakternya Aquaman. Iya, Hah? yang ini tuh monster laut ya, dia yang Oh, di iya. film udah pertama itu udah nggak dipakai sekarang. udah nggak dipakai ya. Udah nggak dipakai. Alhamdulillah bagus. Ih. Udah nggak dipakai. Udah batal. Iya, udah batal. aku nunggu loh, padahal itu bagus kayaknya. Nggak. Gak usah lah. James- Karena gini. James Wan itu sebenarnya butuh ide baru untuk bikin horor gitu. Kayaknya dia tuh Iya. di push untuk bikin horor dan itu kecepatan sebenarnya gitu. Tapi James Oh, Wan- iya. Dan satu lagi The Curse of La Llorona itu sebenarnya potensial banget untuk jadi titik boomingnya James Wan sebenarnya. The Curse of La Llorona itu. Ya itu Ya. bagus banget dari segi desain. Segi desain bagus banget, jalan ceritanya juga oke sebenarnya, tapi nggak tahu deh. James Wan tuh kayak lagi di-push kemarin itu gara-gara Conjuring dan spin-off itu. Ya, dia rencana-rencana tekanannya ini, WB. Pak. Tekanannya film horor, Pak. IP-nya James Iya, Wan. tuh. rencana-rencananya WB itu. Tambah lagi sekarang dia mau ngembangin universe Malignant. Aduh. Jangan dulu. Aduh. Jangan dulu. Tapi Pak, aku kalau kita balik ke kodrat Pak ya. Ini banyak orang juga ya pas review tuh aku lihat mereka tuh kebanyakan bagus sih review kodrat tuh, gak ada yang bilang ini film apaan juga, gak ada. Kodrat Belum lihat satupun review yang bilang nggak bagus ya. Anyway, Bagus aku belum ini loh, belum memutuskan untuk enggak bikin konten review soal kodrat waktu itu. Why? Enggak, padahal tulisanku udah jadi waktu itu. Cuman kayak apa ya? Nggak tahu kenapa ya. Padahal tuh film bagus gitu. Tuh film bagus banget gitu. Cuman minus kalau di tulisan gua kemarin itu, ini gua ceritain di sini aja ya. Di tulisan gua kemarin itu ya minus dari kodrat itu sebenarnya kayak karakternya si Jafar itu jadi kayak nggak jadi sesuatu yang wah lagi gitu. Kurang Setelah ya. di tengah. Itu tuh di tengah. Yang ke selanjutnya juga minus gue yang kurang itu adalah ya tadi kayak beberapa masih ada yang jadi plot hole yang nggak diceritakan di dalam film pertama gitu. Tapi sifatnya untuk yang pilihan yang kedua minus yang kedua ini minor gitu, karena ada tulisan kodrat will return dan kabarnya bakal dijadiin film selanjutnya gitu kan, jadi kayak nggak terlalu banget. Cuman
yang notice di gue itu ya karakter si Jafar itu aja sih. Yang jadi Ya. kayak nggak jadi surprising di momen gitu. Justru malah yang lebih lebih bikin aku terkejutnya ya si Aswala itu yang bikin aku terkejut dengan apa, dengan kuasanya dia, ternyata dia bisa bisa melafalkan ayat suci Al-Qur'an dengan segitu lancarnya gitu kan. Dan itu juga di deliverynya juga bagus dan sangat Parah, hati-hati menurutku. Sangat parah. hati-hati gitu, dan itu nilai plus gitu kan. Justru Kalau nilai nggak plus yang salah, bikin terkejut itu. setelah itu juga Aswalanya ngucapin ayat tapi memuja iblis ya nggak sih? Mm -mm, mm. Kayak dibalik ayatnya mirip seperti Kayak di ayat kayak di suci, apa, cuman kalau di bahasa kita tuh kayak kebalikan. Kalau gue mikirnya iya, tuh kayak kebalikan. aku 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 Mungkin aku aku kebalikan kayak aku gitu. bahasa Arab nggak terlalu lancar banget, cuman aku ngerasa kayak sebentar ini kayaknya dia Ini baca-baca iya, ayat yang jadi mirip, cuman iya, memujanya iblis gitu. Oh iya, gitu. iya, iya, ini bukan, ini mungkin nggak ada ayat tertentunya, cuman kayak gini. Semisal semisal kita menyebutkan setiap umat manusia muslim harus menyembah Allah Subhanahu wa taala misalnya gitu kan. Nah, Ya, dikebalikan sama si Aswala itu sebaliknya. Setiap manusia harus menyembah si sang iblis gitu misalnya gitu. Nah, kayak gitu-gitu, kayak kebalikannya gitu lah, Mar. Oh, Intinya kayak gitu, kayak reverse world-nya lah gitu lah. Kayak reverse ya, word-nya gitu. sebenarnya Nah, asik sih itu Pak, asik sih Pak kalau mau asik dieksplor ya. banget, Asik. Cuman asik banget, lagi-lagi ya Indonesia kan kalau masalah gini-gini kan ya. sensitif. asik banget. Aku justru kayak antara antara bersyukur nggak bersyukur ketika film Hidayah itu ditunda penayangannya. Ya, tapi Oh iya, film Ya, lagi-lagi Pak. Hidayah ya. Monty Monty Lagi-lagi Dewa kan Pak. mau bikin film judulnya Hidayah kan di tanggal 20 Maret itu Iya, Gue barengan mau lihat barengan tuh. sama Inang. Ya, barengan sama Inang, ya. tapi di pending, Betul. istilah itu di postpone gitu. Nah, ini Nah, Hidayah ya. gitu. Ini buat mama buat kita generasi tua, Hidayah ini selalu gua tonton di Trans TV dulu jam 7 malam selalu Oh iya tuh. kak. Hidayah Aku nggak Iya. aku nggak nggak sempat ngeliat itu, bukan di zamanku kayaknya sih. gue jomongnya bang Hmm, onta lah itu ada kok tahun 2000-an awal udah ada kok itu di Trans TV. mungkin 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 belum lihat satu episode Oh, kali. gini. Zaman dulu kan nama apa namanya? Hidayah itu ini ya apa namanya? Asap-asap ya. Zaman dulu kan asap-asap, zaman dulu kan Hmm. ngeri. Ngeri zaman dulu Hidayah itu. Sekarang kan jadi Nah. jokes. Ya soalnya awalnya itu kan religi ya, tapi Hmm. karena orang-orang lebih suka elemen horornya, tiba-tiba horornya makin dinaikkan, malah jadinya jadi abstrak. Aneh Aneh. gitu kan. Ada orang Jadi kelempar batu nisan, aku ngakak anjing gitu. Kelempar batu nisan. emang ini sih, Pocong ke emang. semen. Goblok. Langsung Azab menimbun tabung gas LPG, mati Mungkin sebenarnya dikejar-kejar tabung gara-gara gas. Ya, mungkin sebenarnya gara-gara itu juga aku agak kurang kurang tertarik sama film-film yang berbau religi, karena aku ngerasanya ngerasanya mereka terlalu milking film-film religi dengan tanpa benar-benar peduli hal yang ada di dalamnya. Jadi aku tiap kali Ya, ngeliat itu betul. aku jadi kayak ngerasa ini berasa kayak film fantasi, kayak nggak kerasa religi. Aku jadi nggak ngerasa ini maksudnya apa. Jadi makanya aku kalau Iya. ada film-film berbau religi, aku lebih ke enggak dulu deh gitu kan. Aku berasa kayak Iya. lihat kisah cinta yang anak pembantu ditabrak sama majikan habis itu nikah. Jadi lebih ke tema-tema yang fantasi-fantasi Ya. yang terlalu ngayal banget gitu loh. Ya, ilah. Iya nggak sih? Ya, ilah, bener banget lagi. Jadi genre-genre yang religi pun aku ngerasa kayak gitu arahnya, kayak terlalu ngayal dan gimana. Jadi aku agak menjauh dari genre-genre yang kayak gitu. Dan jujur kayaknya film Kodrat itu film religi pertama yang aku suka. Berat. Iya, Sama. Mungkin aku belum nonton filmnya Malaysia yang Munafik itu ya. Kabarnya sih itu dia masih ada berbau religinya juga katanya. Cuma belum sempat aku nonton itu. Munafik 1 dan 2. yes, aku nonton kok Tapi itu. Aku itu nonton. produksinya Malaysia ya gitu. Ya, aku nonton dan termasuk serem dan mengganggu sih. Cuman mau dibilang aku Untuk di suka atau Indonesia enggak, ya baru ya ini ya. Di Indonesia baru Kodrat malah. mau dibilang serem atau enggak, ya maksudku mau dibilang aku suka atau enggak, aku kurang gimana ya. Itu film bagus kok, itu film bagus. Cuman ya, aku ngerasa Kodrat yang benar-benar bikin aku ngerasa suka yang pertama film religi. Dari awal sampai Ditangkap, ya. akhir ayat-ayat sucinya banyak banget berkumandang. Yes. Iya, Dan yang jadi nilai plusnya lagi tuh ada translate-nya. Iya, ada translate-nya. Tapi wait. Kalau ngomong bahasa translate, gua ada sesuatu yang bisa dibilang kalau menurut gua itu nggak penting menurut gua. Mohon maaf ya, kalau gua ya, mohon maaf ya. Karena my plus semua orang ngerti
muslim mengerti, pasti mengerti lah. Cuman yang gua untuk masalah subtitle, gua kurang setuju kalau masalah dubbingnya si Aswala. Beberapa kata-kata dia itu ngomong opo. Aswala lagi-lagi film Indonesia. Ada dua suara ya. Ada dua suara itu tiap kali si setan yang ngomong itu ada suara si aktornya. Sama ada suara iblisnya. Nah, ada dua. Di mix. Gua tahu di mix. Cuma lagi-lagi untuk masalah suara kayak anak kecil yang itu lagi-lagi ngomong opo. Kecuali Masih Timothy. Kenapa mereka tuh terlalu nge-highlight ke Masih Timothy. Setiap kali Masih Timothy dirasuki oleh Aswala, suaranya jelas. Sebelum-sebelumnya ngomong opo, gak jelas suaranya. Apalagi pas di Rukia anaknya Masih Timothy yang anak kecil. Iya, ngomong opo, gak jelas. Iya sih. Makanya... Tapi untungnya waktu Marsha Timothy jelas ya, karena jelas. Banyak dialog Marsha Timothy yang keren banget waktu kesurupan kan. Keren banget, backsoundnya juga turun pas dia ngomong, dialog tuh turun, MBC turun. Pas anak kecil ngomong apa nggak jelas, gua tahu dia intinya ngancam psikopat, cuma lagi ngomong opo, nggak tahu gua itu. Ngopo orang ngerti aku itu. Apa ya kata-kata si Marsha Timothy di awal waktu dikerasukan si siapa? Aswala itu. Dulu kamu itu gini gitu kan. Sekarang gini ngomongnya ke kalau nggak salah dia bilang munafik. Oh ya munafik. Kau kalian melafalkan ayat-ayat suci tapi meragukan kebesarannya atau apa lagi pokoknya kayak gitu. Itu seketek Pak. Ya kamu sudah beribadah gitu kan. Kamu sudah beribadah, kamu sudah ini tapi kamu ya berkhianat gitu istilahnya gitu kan. Dusta kepadanya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak dia mengintimidasi seorang mukmin istilahnya gitu kan. Mukmin dan muslim gitu. Mukmin itu apa, untuk kayak jatuhin mukmin itu kayak orang ini umat muslim yang menyembah dan bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, itu mukmin kalau nggak salah ya. Pokoknya intimidasi kayak gitulah dari situ. Intimidasi, udah diintimidasi kayak gitu. Intimidasi. Nah, itu bukti nyata bahwa ya mungkin iblis yang selama ini mengintimidasi lu juga bakal ngomong kayak gitu, tapi lu nggak notice aja gitu. Nah, tapi memberikan ide itu di kepala kita ya. Ya betul. Nah itu kayak someday yang itu memang benar-benar itu relate loh untuk orang-orang muslim ya kan, untuk orang muslim dan muslimah umat Islam pada umumnya gitu kan. Jadi tiap kali kita berpikiran itu mungkin itu bukan pikiran dari kita sendiri, sebenarnya itu bisikan-bisikan dari setan, mungkin kayak gitu ya. Dan saat kodrat dibisikin kayak gitu terus dia berusaha melawan, kayak berusaha membuat dirinya sendiri percaya dengan bacaan-bacaan ayat suci. Aswalanya tetap ngeruntuhin lagi. Itu bukan masalah bacaan ayat suci kayak gitu, nggak pernah masalah. Aku bisa dan lebih lancar, lebih fasih daripada kamu. Habis itu kodratnya kayak kecengang banget Pak itu. Tapi aku kaget loh. Aku sampai tanya ke temanku. Aku tanya ke temanku waktu itu, emangnya ini bisa kayak gini tuh emang ada? Karena menurut aku nggak ngerti dan temanku bilang aku pernah dengar beberapa emang ada yang kayak gitu sih. Wow, oke. Aduh, ngeri ya. Iya. Hampir sama lah kayak gue kayak kemarin waktu itu satu hari setelah nonton Kodrat gitu kan, gue ngeliat si Sinekrip ada podcast horor, dia posting di Instagram gitu kan, audio gitu. Jangan bacaan ayat kursi di depan dia gitu. Dia lebih hafal daripada kamu gitu kan. Jadi kayak oh iya ya gitu. Ini baru gue ketemuin di si Aswala kemarin ini gitu kan. Sebenarnya yang aku tangkap sih kayak gini ya, dari kejadian-kejadian itu baik dari film maupun dari dunia nyata. Sebenarnya yang penting itu bukan seberapa baik kalian ngehafal sih, tapi seberapa baik kalian percaya dalam hati kalian tentang bacaan-bacaan itu gitu. Seberapa kuat iman kalian dalam pengucapan itu. Jadi kalau cuma sekedar ngehafal ya dia pun bisa. Cuman dia ngomongnya cuman nggak mempercayai kata-katanya. Si Aswala ini ngucapinnya ya nggak percaya, cuman sekedar ngomong doang. It's not about how you spell, but it's all about how you believe it, gitu loh. Ya. Itu tapi justru karena ngelihat Aswalanya lancar begitu, justru semakin tidak percaya lagi gitu. Memang tujuannya Aswala kayak semakin gitu. Semakin gelisah kan gitu. Buat meruntuhkan imannya juga. Entitas yang gua lawan kuat nih gitu ya kan, sambil dengan tasbih gitu ya kan. Bener. Tapi itu satu aja yang kurang. Ujung fisiknya nggak ada, itu aja. Ya, sebenarnya ya, yang paling mengganggu buat aku tuh sebenarnya dari keseluruhan film ada dua. Yang pertama si ahli sihirnya kurang, si Ja'farnya gitu kan. Aku ngerasa itu kurang.
Terus yang kedua, di bagian api Marsha Timothy ngebakar apa itu minyak tanah atau Gudang. bensin atau apa gitu gudangnya itu Iya, kan gudang. dibakar dari awal banget kan. Tapi apinya segitu-gitu doang sampai bagian akhir gitu, kayak nggak nyebar, kayak nggak apa. Padahal itu kan tempatnya juga lagi kering, nggak ada hujan, nggak ada apa gitu kan. Tapi sampai akhir aku ngeliat apinya segitu-gitu doang, kayak kecil gitu doang gitu kan. Ya Jadi Pak. aku ngerasa aku merhatiin soalnya kan aku khawatir kan. Aku dari awal aku khawatir, aduh udah dibakar lagi, kita harus menyelesaikan ini cepat-cepat, kalau enggak seluruh rumah bisa kebakar. Aku jadi kayak ngewanti-wanti itu, tapi sampai akhir aku lihat oh enggak ya. Oke. Jadi aku sempat merhatiin itu juga. Padahal kan itu termasuk bahaya yang di itu ya, Ya salah lagi-lagi satu terornya. budget sih Pak, budget mungkin Pak. Itu kan kalau misalkan tuh rumah angus, waduh, take kedua gimana kalau misalkan take yang pertama. Jadi mungkin kayaknya api itu hanya lambang sebagai lighting doang, cahaya doang kan. Itu kan ceritanya lampu semua rumah kan mati. Iya, tapi tetap Ada aja kan masuk kebakaran akalnya. gitu sih. Aduh, iya. Masuk akalnya kalau misalnya aku bakar harus gitu Iya dong, sih, harus. benar. Tapi Pak, di balik kita lihat fighting scene itu, gue lebih khawatir sama si itu Pak yang dikubur hidup-hidup itu, gue Iya. khawatir. Anjir itu tolongin gue, goblok. Tolongin dulu. Aku mikir mati sih tuh anak. Aku mikir itu mati sih anak. Iya. Sama. Lah. Untungnya kalau nggak dia diselamatkan sama Aswala, Ya, sama diselamatkan sama Aswala kan. udah nggak ada wujudnya, itu udah kaku itu. Dia diselamatkan loh, si anak itu diselamatkan sama Aswala, bener-bener. Karena setelah keluar dari Marsha Timothy, keluarnya masuknya ke anaknya itu kan. Si Alif, si Alif itu. Itu masuknya. Jadi anaknya ada kekuatan dan hidup lagi. Padahal itu harusnya udah mati gitu ya. Nah itu juga plot yang mau maaf itu maksa sih kalau menurut gua. Kalau itu mau dibuat ironis, anaknya mati itu udah bagus. Kayaknya sih sebenarnya itu udah masuk pingsan ya. Sebenarnya kalau pingsan itu masih masuk akal ya, karena di situ kan kayaknya si Alifnya ini dalam kurun waktu yang itu sih, kalau pingsan itu wajar. Kalau mati kayaknya memang Nggak belum bisa ya. nafas. Cuman karena dia udah diangkat lagi sama Aswala gitu ya. Jadi apa sih nggak sampai mati gitu loh kalau Iya. menurutku sih. Ya, direfleksikan sebagai Alif anaknya Kodrat, padahal Ya. itu Alifnya beda orang. Nah, itu puncak Buat momen itu ya. Dia nyerang yang paling lemahnya lah. Iya, dia. Buat Nah, itu makanya tadi kan imannya. salah satu adanya iblis dalam kehidupan itu salah satu yang bentuk menggodanya ya itu ya tadi tuh. Kayak dia ngelihat anaknya, ayah aku mau ikut dengan ayah istilah gitu kan, tapi Ya. Alif kan udah meninggal gitu. Alif tenang dia di sana. Nah itu aduh gitu kan, gue Bener nggak sih. kebayang itu terjadi Si sama gua gitu. Aswalanya pengen ngasih memakai itu buat peruntukan iman kan, tapi Iya, tapi justru akhirnya dimanfaatkan Kodrat sebagai apa ya, sebagai ucapan iya, perpisahan, dia sebagai dia ucapan tahu, dia terakhir tahu itu kalinya. ya anak gua, anak gua memang udah nggak ada lagi, gua udah ikhlas gitu loh kan gitu. Tapi ternyata direfleksiin sama saya Aswala, ayah Alif mau ikut ayah gitu. Kayak aduh, itu kayak kalau terjadi sama gua jangan. Tapi Gua Pak, mikir gitu. seharusnya kalau mau Alif ya oke, itu sini oke sih menurut gua, bagus untuk menentukan iman kota oke, tokoh utama oke. Cuman lagi-lagi gua lebih setuju kalau misalkan anak itu mati. Kalau gua ya. Karena karena apa? Building karakter mereka tuh udah ada, kalau mau dibuat ironis Pak ya. Makanya gua nggak merasa ini ya apa ya kurang. Kayak ada yang satu yang dikorbankan lah gitu ya, Mer. Biar apa? Terornya Aswala itu berarti korban utama ini tokoh utama mati nih, wah. Berarti apa ya? Terornya Setuju. Aswala berhasil mengintimidasi. Makanya ya kurang. Itu buat dibuat mati bagus loh. Nah, gue pikir mati oke bagus, kalau dibuat mati bagus tuh. Ya, mati. Setuju sih. Cuman menurutku mungkin buat perjalanan karakternya si Kodrat juga ya, karena yang dulu dia nggak berhasil menyelamatkan Alif gitu kan, sementara kali ini di pertarungan kedua dia bisa menyelamatkan Alif. Mungkin itu pesan buat karakter story arc-nya dia Kodrat gitu kan, mungkin. Cuman ya kalau mati juga menurutku nggak terlalu masalah juga sih. Kalau mati nggak apa-apa sih. Itu baik kan bangun tangan, lihat kan itu kan pas digali hidung keluar tuh, itu gua langsung aduh Itu- mati nih gua langsung foto. Itu mereka pakai boneka kan ya. Boneka ya Bu, udah Boneka, sih Pak. Udah sih. Gak Mirip mungkin banget. ya nggak mungkin asli Pak, itu di sok itu dalam Pak. Itu konten tuh pas gali tuh anjir dalam banget ini. Ya. Mirip banget bang, kayak nggak mungkin tapi. Aktrisnya yang main ini, kakaknya yang cewek, maaf di sampai tuh itu kan dia kan pernah main di sinetron dan dia perawakan cantik banget Pak itu Pak, dan dia berperan sebagai anak SMA yang rebel segala macam, dan ada hubungan dengan ibunya sama adiknya itu bagus, dan
kalau ada yang mati di situ bagus, malah lebih kena aja ya dibuat mampet ya. Nah, ini Efrodista apa siapa namanya gitu tuh? Mau di Evro Hmm. siapa itu? Cantik loh Pak di IG cantik banget di sini dibuat kayak apa ya, gadis desa biasa terus ada konflik kayak segala macem dia kira bapaknya juga beberapa nih walaupun bapaknya nggak ada istilah dia pernah hidup seperti apa tapi bapaknya tuh di situ gua Kita ngelihat lah ya. nggak ngelihat nah itu kita butuh scene itu aja bagus. Tapi kalau misalnya anaknya mati pun Marsha Timothy bakalan dipenjara sih di situ. Kok gitu Pak? Ya kan dia yang ngubur kan. Dia yang ngubur hidup-hidup kan. Oh, Ada sidik iya. jari dicangkul segala macam pastinya kan bisa gitu kan. Iya. Dia pasti bakalan dipenjara sih. Dan si itu nggak Oke. si ceweknya doang. Kayak Kodrat lagi gitu kan, ke penjara lagi gara-gara nggak tahu kemana, nggak tahu apa lebih tepatnya gitu. Aduh. Tapi kalau mau dibuat beda nih jauh lebih bagus sih Pak. Kalau mereka mau keluar dari pakem superhero loh ya. Kalau mau dibuat gitu sih lebih bagus. Oh berarti dia gagal 2 kali nih. Oh itu bagus sih. Kalau menurut gua ya itu kalau gua sih. Gitu. Bittersweet ya, setidaknya meskipun menang pertarungan tetap kalah dalam perang ya. Ada korban sebenarnya ada korban lah. Dia gagal satu korban aja udah itu udah bagus berarti terornya asalnya nggak main-main. Meskipun wujud visi nggak ada tapi kita sebagai penonton tuh kerasa terornya lah. Nah itu sih itu. Dan juga Pak aku mau bahas soal wujud fisik anjing aswalangnya Pak. Di trailer kan kayak 3D banget tuh. Di film ternyata diperbaiki Pak. Itu Iya ternyata pastinya sih, aku udah realistis, nyangka Pak. sih. Aku di trailernya aduh nih anjingnya kok aduh Di trailer pun sebenarnya udah bagus sih, di trailer pun udah bagus sih. Tapi di film jauh lebih bagus lagi sih. aku di trailer Mirip werewolf kan? Werewolf ya, anjing besar banget gitu ya. Sih, anjing besar. Iya. Itu kayak anjing hitam, anjing polisi gak sih? Anjing pelacak gak sih itu? Anjing pelacak ya itu ya, anjing polisi gede, hitam. Kan Aku malah lebih ngeliatnya divisualisasikan kayak mix gitu loh. Antara anjing gede kayak badannya kayak anjing pelacak tapi sebenarnya itu hampir mirip serigala Ya, banget. serigala. Serigala ya. Serigala sih. Cuman anjing ya. Anjing ya, yang namanya asu Serem. Pak ya. Kalau Itu serem banget sih. The way mereka mau mewujudkan sebuah aswala itu tadi kan ke dalam wujud Seekor. serigala werewolf ya. Jadi seekor serigala gitu. dan di ending Pak, aku suka pertarungan si Masih Timothy sama si Kodrat pas mereka kebanting tuh angle-nya muter Pak. Yang di trailer ending kan juga Itu serem dong, aku suka banget. bagus. Asik banget. The best angle yang gua lihat Pak, Mama, the best angle pasir terbang, angle terbalik itu sinematografi main itu baru. Seru Ini banget yang aku nonton, ngeliat. bentar, ini yang nonton Stranger Things jangan coba-coba di compare ya. Walaupun Iya memang kak, sifatnya di kayak Stranger Things ada kak. Oh ya, ada. upside down, Iya. ya kan di Stranger Things kan ada momen upside down-nya gitu di dunianya Iya, Kak. gitu, Stranger Oh. Things. Oh. Nah, Nggak tapi tahu kayak aku. apa cara mereka kayak angle kamera terbaliknya itu kan kayak mirip-mirip mereka yang masuk ke upside down kan. Makanya gue bilang hati-hati dia nonton Stranger Things, jangan kalian anggap ini yang ngambil inspirasi ke sana ya. Saya nonton loh Stranger Things loh. Oh, gua nggak Iya. nonton lu. Mau season 5 lagi ya kan? Jangan ya. Itu film anak-anak saya anjir. Aduh, tapi itulah sinematografinya dimanfaatkan. Itu bagus sih. Charles Gonzalez itu. Makanya gua kira ini mungkin di trailer aja diperlihatkan. Biasanya kan gitu Pak ya, di trailer kan dibuat bagus di film ya. Di ternyata Charles Gonzalez bagus. Di film juga diperlihatkan. Itu kreatif loh Pak. Pasir terbangnya Makanya banyak yang penasaran apa yang terjadi ketika Charles Gonzalez menggarap Satria Dewa Kaca kemarin. Nah, Ini buktinya. Aku udah ngira kau pasti bakalan masuk ke sana. Karena udah dari kemarin kita bahas itu gitu kan. Karena sebelumnya kan ya Gatot Kaca kan bukan Hanung Bramantio ya, tapi Charles Gonzalez gitu. Ya, Setelah berkaca dari sini saya malah tambah penasaran gitu kan. ya. kalau Bang Ota gimana nih? Bang Ota kan ya reviewer jagoan Indonesia besar lah. Ini Bang Ota gimana nih? Masalah kalau misalkan nih Charles Gonzalez yang harus mendirect Satria Dewa Kaca. Menurut Bang Ota hasilnya akan jadi seperti apa nih? Menurutku hasilnya bakalan berbeda banget sih. Karena aku udah pernah ngebahas juga Gundala versi Hanung Bramantio waktu sebelum Joko Anwar masuk gitu kan. Aku udah pernah ngebahas di salah satu videoku dan itu beda jauh. Ya tetap aja musuhnya pengkor gitu kan. Tetap musuhnya pengkor. Ada cameo penolong di bagian akhir dari jagoan lain, tetap cuman semuanya itu berbeda, eksekusinya beda jauh. Jadi pasti kalau dieksekusi sama
sutradara yang berbeda ya pasti bakalan jauh banget, aku mikir versinya Charles Ghazali mungkin bakalan jauh berbeda dari Hanung Bramantyo sih. Charles Ghazali kayaknya bakalan lebih, aku ngerasa versinya Charles mungkin bakalan lebih gelap, lebih nggak terlalu kekeluargaan ya. Versinya mungkin bakalan agak lebih depresif sedikit dan bakalan lebih banyak bagian pertarungannya. Soalnya backgroundnya dia banyak bikin itu kan, yang bagian-bagian pertarungan kayak gitu, action kayak gitu kan. Sequence ya. Oke. Berarti kalau Ghazali kan kalau bikin konten ini kan dia kan jauh sesuai dengan tema ya, religious action segala macam. Oke, itu tapi dia lebih ngarah ke religious kalau yang gue lihat ya. Jadi kalau misalkan saatnya dia konten kacian yang dibuat sama dia, berarti dia akan bisa mengeksplor dunia aksara Jawa yang bisa yang dari awal-awal zaman dulu ketika itu jauh menurutku bakalan lebih mistis sih. Lebih mistis ya, benar-benar lebih mistis. Lebih mistis. Benar-benar setuju. ini pasti akan ada gerakan restore the Ghazali cut nih. Gue yakin masih akan ada ini. Enggak syuting kok, enggak bakalan ada cut, belum syuting mereka. Oh, belum syuting. Oh, gue kira udah syuting tapi itu belum syuting. Sebelum masuk produksi, sebelum masuk produksi jadinya. Karena kan awalnya kan emang ditunjukkan ya Charles Ghazali, tapi sebelum syuting dimulai, ternyata yang dinobatkan, yang dikasih tanggung jawabnya adalah Hanung Bramantyo ngedirectnya. Yes. Mas Netflix Pak ya, abis ini mau Netflix nih. Nah, nih. Dan aku dengar Rizky Nasar memang udah kepilih dari zaman-zaman itu juga sih, sebelum Hanung Bramantyo masuk sih. Jadi ya, tetap Rizky Nasar. Oh, cuman beda pembawaan ya. Oke. Waduh, ini kalau misalkan ya, ini kan kita berandai-andai kalau misalkan ada nih Ghazali cut mungkin. Kita biarkan Gatot Kaca dengan jalurnya yang sekarang. Bagaimana kalau Pak Ghazali, bagaimana kalau Anda mendirect ini saja sama Mas Vino Gebastian sama Mas Wow. Bidadari Angan Timur, karakternya masih belum kelihatan di film kemarin. Marsha Timothy bisa diajak lagi ya kan? Iya. Mas Vino ajak lagi, Kang Cecep dengan koreonya lagi, timnya yang sama dengan Kodrat, siapa tahu ya kan? Apalagi masih Timothy masa itu tahun 2017 masih cantik banget masih jadi itu, aduh. Kalau lanjutin itu aja, makanya kalau dia bisa jadi konten bisa ya ayolah, lebih film lah, bikin Wiro Sableng bisa dong, ayo. Gantung Pak, pilih Pak, di mana jadi Pangeran Matahari tuh gantung banget sampai sekarang 5 tahun lebih. Dan aku nggak masalah kalau Pangeran Matahari di request, kalau bukan Abimana juga aku nggak masalah kok. Nggak masalah. Nggak masalah kalau memang itu berkaitan terbentur dengan beberapa hal dan Abimana nggak bisa melanjutkan jadi Pangeran Matahari, aktor lain nggak masalah. Bang Ota bisa kan jadi? Nggak bisa. Jangan kacil main juga ternyata. Aduh, fan service ya. Oke, tapi kalau kita ngomong soal kodrat lagi nih dari segi endingnya sampai segala macam, kita udah selesai sampai akhir ya Pak ya. Menurut kalian apa yang akan diangkat oleh kodrat sequelnya nih? Nah, menurutku bakalan fokus ke Azizah, dan mungkin bakalan ada iblis lain, Azazil. Azazil Tuhan. Bisa. Ya, bercanda. Tapi ya Azizah. Tapi Azazil ada kemungkinan itu Azazil karena salah satu iblis juga kan. Ya. Ini buat yang belum tahu ya, Azazil itu adalah bukan pangeran, itu adalah ini apa ya? Jenderal tertinggi tuh. Ada banyak versi sih tentang Azazil, cuman ya dia setan bagian dari sana juga. Ya, pokoknya intinya gitulah. Ini gue referensikan dari komiknya DC aja hasil itu. Gitu. Ini gitu. Pokoknya aku mikir bakalan ada setan baru, entah dia siapa, untuk menggantikan Aswala, dan mungkin backgroundnya Aswala bakalan kelihatan, bakalan ada Azizah, dan mungkin Azizah bakalan dikaitkan dengan ahli sihir atau apa yang mungkin berkaitan sama keluarganya. Kenapa si Alif anaknya ini bisa dirasuki? Kenapa kodrat ini diganggu gitu kan? Ada apa sih yang membuat mereka para makhluk gelap ini takut sama kodrat gitu kan? Karena mereka berusaha keras buat meruntuhkan iman kodrat gitu kan? Ada yang mereka takuti di situ. Iya gitu. Apakah jangan dia punya power stone? Gimana Pak? Kita nggak tahu Pak kalau mau dibuat ke arah situ. Karena kan ya lagi-lagi kan makanya gue liat kok
motifnya Aswala dia ngincar kekuatan adalah karena dia itu adalah keturunan Muhammad yang paling suci. Ya, kan banyak keturunan yang paling suci kan gak cuma dia. Iya, kayaknya ada sesuatu di situ sih, Sesuatu. entahlah. Benar-benar Ada sesuatu. kekuatannya sih. Mhm. Gitu. Karena kan di apa di ajaran Islam kan juga semua umat Islam yang laki-laki itu kan juga keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad kayak gitu. Iya, umatnya Nabi Muhammad memang. Umatnya Nabi Muhammad gitu. Ya tapi kenapa Makanya Aswala itu ya? Ngomong kok kota doang. soalnya itu iya. Kamu sebagai umat Nabi Muhammad nih, bro, yang ini gitu kan. Anjir. Itu kayak apa? Oh, itu dialog terakhirnya itu amat sangat brutal tuh, makanya tidak cocok untuk didengarkan anak-anak 13 tahun ke bawah. Oh, mungkin itu ya buat Aretet Iya. mungkin ya. Oh. Karena beberapa dialog tuh memang dibikinkan ya khusus untuk Mengganggu orang sih dewasa. memang. Mengganggu sih. banget, Buat gitu. anak kecil memang agak kurang sih. Oh, Ya, itu. Oke, benar. Karena temanya udah sensitif Pak ya, masalah gitu. Oke, sequelnya berarti akan ekspor ke situ ya. Ya, iblis-iblis nanti muncul lagi sih kalau mau. Karena ini kan udah tema jagoan tuh. Iyalah, haruslah. Ya, tapi ekspektasiku aku pengen utamanya karena di versi yang pertama ini udah fokus ke iblis Aswala ya. Aku pengennya sih yang kedua fokus ke ahli sihir Oh, oke. manusia ya. Menurutku manusia juga bukan tipe yang bisa dikalahkan pakai bacaan-bacaan kalau manusia mah. Fighting. Jadi ya. Jadi menurutku kombinasinya bakalan bagus kalau ada ahli sihir yang diperkuat juga di situ. Dan juga kalau bisa Pak untuk sequelnya kita butuh penjelasan kenapa sih Iko dan Iko bisa pakai bisa ada jaket kulitnya, ada kacamata hitam itu yang gue Itu nggak betul Pak. Gue pertanyakan Pak itu kok gini nih. Stylenya bagus deh. Itu dikasih ustadznya semua tuh kayaknya dikasih sama kiainya semua tuh. Sama motor-motornya ya. Wah, gue kaget anjir Bang Cecep udah punya ini motor lama. Anjir, motornya anjir. Kebayang kiainya waktu masih muda gitu kan. Sama kampungnya kampung Kober. Bener sih. Udah gitu anak-anaknya pas itu anak-anak ngikutin. Wah, anak-anak ngikutin. Iya. Konten. Wah, anjir. Bagus. Apa ya nama motor yang kemarin? Kober juga kalau nggak salah nama motornya. Motor CBR kalau nggak salah Pak. CBR kan CBR. Ya. Ada nama sendirinya, nama panggilannya kayak kita kucing kan manggil ada nama kucingnya kayak gitu. Nah, motor ada nama motornya gitu. Product placement ya bukan. Iya, bukan. Kayak gitu. Masalah Pak, ini mungkin detailnya kecil ya. Itu kontak kan pakai motor itu nggak ada plat nomornya Pak. Pak. Pas dia ngetir anjir nggak ada plat nomornya lu. Boleh ya gitu. Nggak penting detail tapi ya bagus ya. Kodrat will return. Oke. Itu gua masih ingat Pak, setuju ketika ada tulisan Kodrat will return ada di belakang tiang. Wah, anjir MCU. Aku ngakak. Setuju ngakak Pak. Wah. Anjir MCU ya ini. Enak banget. Masalahnya yang pakai treatment itu kan cuma MCU Iya sih. Pak. Aku juga mikirnya langsung MCU sih mau nggak mau. Ya berarti kan ini udah berarti fix ini film jagoan. Udah kelihatan pada di situ Kak. Gitu. Sebenarnya tergantung persepsi orang masing-masing sih. Bahkan sampai selesai nonton pun aku mikir ya ini bakalan tergantung orang melihat film superhero itu dari sisi mananya, tergantung mereka. Cuman kalau aku pribadi ya aku ngelihat ini film superhero masuk semuanya syarat-syaratnya. Karena ada villain juga Pak. Kalau film religi nggak mungkin sampai segini juga. Ada villainnya di posnya terlalu lebih banyak. Oh jagoan loh. Udah kelihatan sih di sini. Gitu. Oke. Sebagai penutup Pak, untuk ini apa namanya? Kalau semisalkan ya, Jafar. Karena kita belum tahu ya. Di ending kan Jafar kan tiba-tiba dia ngilang tuh. Setelah mereka udah kembali semua, Jafar nggak pernah ditunjukkan apakah dia masih hidup atau udah mati kan kita nggak tahu apakah dia diusir dari desa tersebut atau enggak. Kok pengikutnya semua kok nggak ada, tiba-tiba ngilang aja. Makanya itu menjadi plot hole terbesar sih. Ini menurut kalian sebagai penutup nih. Menurut kalian, nih Jafar kemana? Jafar jangan-jangan ke gua pengen nikahin Putri Yasmin. Yasmin karakternya itu ya si Marsha Timothy. Aladin dong. Kok Aladin dong. Oke. Itu Aladin Pak. Jafar Yasmin. Di situ Jafarnya juga itu ya ahli sihir. Iya. Iya, itu Aladin Pak. Beda itu. Ahli Beda sihir juga bener-bener. Masa kodrat ada kodamnya? Tahu nggak sih kemarin-kemarin itu di YouTube ada yang komentar itu kodrat disuruh buat ngerukiah Sri Asih aja biar Dewi Asihnya keluar. Apa sih? Apa sih? Yang komen pasti bocil. Aduh. Si paling Tapi nyambung. lucu sih. Si Tapi paling lucu bumi langit sih. ya mungkin ya. Iya, si paling nyambung emang.
Tapi Sober, kalau menurutku, kalau emang iya di film itu Jafar mati, ya nggak masalah sih. Aku juga gak ya. masalah sih. Mm-mm. Tapi aku Karena berharapnya kayaknya nggak mati karena sih. kayaknya lebih, ya, karena lebih lebih ya, walaupun di fightingnya ternyata tidak dikasih tahu dia mati atau enggak ya, secara kan ada darahnya juga gitu kan. Mhm. Tapi menurutku kalau memang nggak dilebarkan lagi, nggak masalah juga gitu. Tapi kalau dihidupkan, akunya yang cranky. Maksudnya mau dibawa kemana nih Iya, Jafar mau kalau dibawa seandainya kemana gitu sih? ya kan? Emang agak-agak sih. Ya, dia mau dibawa Kalau kemana mau nih dibawa gitu buat kan? ngelawan lagi, mengulang sesuatu Balik lagi, lagi, kayak agak mengulang lagi, kurang ya. repetitif. Aneh Tapi orang terlalu jadinya kalau repetitif repetitif jadinya sih. gitu. Tapi kayaknya untuk pencarian Azizah di sequel nanti itu ya, menurutku memang memang udah seharusnya karakter baru, udah Hmm. seharusnya ngenalin karakter baru gitu. Tak mungkin ya, mungkin kalau seandainya dia memang karakter ini masih ada kaitannya dengan Jafar, tak mungkin keluarga, atau mungkin kakak, atau mungkin siapa, mungkin ya masih bisa kayak gitu loh. Cuman secara pribadi Jafarnya, menurutku kalau nggak terlibat juga lebih 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 nggak apa-apa sih gitu. Atau bisa jadi Jafarnya akan dirasuki lagi oleh Aswala, karena Aswala kan iblis kan cuma kalah doang, dia bisa merasuki lagi Hmm. dong, bisa loh, bisa loh, namanya setan kan Bisa. bisa. Makanya kemungkinan Aswala mungkin tubuh bisinya mungkin tidak akan seperti kayak di film superhero pak ya, mungkin Jafar akan menjadi inang lah, inang, terus habis itu dia ada armor segala macam. Mungkin kalau boleh begitu, please lah, gua mau Aswalanya kalau sebenarnya mau dijadikan cameo nggak masalah, yang penting fisiknya gue mau ada. Makanya Jafar ini kalau misalkan ada, mungkin kalau bisa dikisahkan dia mungkin mati, mungkin dia mati, terus bisa Aswala bangkitin dia mungkin ya. Oh, teori Mhm. mana mungkin bisa jadi kan dia, iblis kan bisa memasuki tubuh orang mati, bisa itu. Makanya ya kalau begitu sih bagus, mungkin sebagai lu udah pernah ngalahin gua, kita saatnya fight back. Dari Bang Putra nih, gimana Bang Putra nih, selain dari Aiza segala macem, mungkin ada teman plot, ada karakter baru, mungkin bisa disambungkan ke iblis Aswala lagi atau iblis yang lainnya mungkin, Bang Putra. Soal ya, Azazil, Nih. boleh lah ya, mungkin mungkin yang tahu, Kalau Azazel masuk, entitasnya aku mau fancast dong. siapa, Enggak, lanjut, silakan. siapa. Aku pengen dengar dulu deh, dengar dulu deh Aditya fancast deh. Gantian, Alkatiri, gua ya, tahu Bang Onta nih, gua gantian tahu. gantian Aditya gantian siapa? Alkatiri, Enggak. udahlah. Enggak, aku kan Siapa? Siapa? aku kan lagi nonton itu ya, film tokusatsu dari Indonesia ya, Satria Garuda Ah, Bima kan. Di situ ada iya, karakter iya. Azazel. Ya, Ah, yang memerankan ya itu. Aditya Alkatiri, Pak. Altera Tiri. Oh, oke. Kulihat ya. Canda. Nanti kulihat ya, kayaknya sih potensial tuh kayaknya. Kalau dari gue, as a sequel, kalau mau nambahin identitas baru ya boleh-boleh aja sih. Cuman yang mungkin aku lebih ke memperhatikan gini ya, memperhatikan yang harus dipertahankan. Lebih ke apa yang harus dipertahankan aja sih untuk sequel itu. Karena pertama sudah di build up sebagus itu, ya kan? Hmm. Nah, harapannya sih yang kedua ya jangan sampai flop mau gimana pun bentukannya gitu. Karena kalau untuk Yes. dari segi pengkarakteran sih, ini apa ya, ini origins baru menurut gue ya, ini origins baru. Dan kalaupun dia ada novel juga, gue belum baca novelnya. Kalaupun ada komiknya Enggak juga ada. gue belum baca komiknya. Berarti emang benar-benar cerita universe sendiri kan, yang dimana kalau seandainya dia nggak ada sumber apapun gitu kan, nggak ada dari komik atau dari novel gitu, berarti kan semua kemungkinan bisa aja masuk gitu ya kan. Jadi Hmm. masih terlalu luas menurut gue gitu, masih terlalu luas untuk gue bisa apa namanya, untuk mereveal atau untuk ngasih tahu beberapa, bukan ya, ngasih tahu beberapa karakter yang mungkin potensial untuk masuk dalam sequel gitu. But di pencarian Aziza ini menurut gue ada kali ya dibikin, mungkin konsepnya dibuat kayak benar-benar kayak perjalanan gitu kan, gitu kayak perjalanan, kayak kalau orang Arab jalan dari tempat ke tempat tuh pakai onta gitu Menarik kan. tuh. Nah, Ya kalau nggak pakai ontak juga. ya, kalau di Arab ya, ini kan di kita gitu kan, Iya, kalau iya, di iya. Arab gitu. Iya, Nah, iya. kalau di kita mungkin dia kayak singgah dari satu tempat ke tempat untuk mencari si Aziza ini, tapi di satu tempat itu ada momen di mana dia ya tetap kayak dia biasanya, dia meruqyah, dia ketemu orang baru gitu kan, yang ketemu orang baru yang mungkin berpotensi untuk bisa menemukan, ngebantuin dia nemuin Aziza gitu dan segala macam gitu. Tapi menurutku yang kedua sih lebih 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 tambahin satu lagi ya, entitasnya menurut gue sih itu sih, kalau untuk dari segi penokohan gitu mungkin nambah entitas. Tapi kalau yang keduanya adalah ya pertahankan konsistensi yang dari yang pertama aja sih gitu, pertama aja dulu gitu. Dan kalau seandainya pun bisa ditambah lebih bagus kayak gitu kan, karena yang pertama sudah di build up sebagus itu gitu kan, di film yang pertama juga
atmosfernya udah terbentuk bahkan gitu kan, karena filmnya udah rilis kan udah terbentuk lah bahkan gitu. Nah, semoga atmosfer ini tuh nggak hilang dari si penulisnya gitu, dan ya semoga juga di film yang kedua penulisnya tetap harus sama, Iya. tetap harus sama. Nah, jadi gue sih lebih ke berharapnya konsistensi itu jangan sampai hilang, itu aja sih gitu. Kalau untuk mereveal setiap karakter kayaknya sih itu terlalu luas karena dia nggak ada originsnya gitu kan. Nggak ada origins dari komik, nggak ada origins dari novel gitu. But at least paling nggak karakter yang baru bisa nambah lah gitu, bisa bikin rame lah gitu kan. Kayak gitu. Mengingat film ini tuh rumah produksinya banyak juga gitu. Rapi Ada Film, Rapi supaya. Film, ada Legacy juga, ada Astro Shock, Caravan Studios, Frontier. Itu terlibat semua gitu. Itu studio besar, Brown bahkan. Brown Studios itu juga terlibat itu yang kemarin bikin film preman ya kalau nggak salah, Brown itu kalau nggak salah ya, film premannya ini. Preman pensiun ya? Iya. Bukan, premannya si ini, si Iya, kayaknya aku tahu tuh preman dia. Kiva Iskak yang di Prime Video. Yes. Kiva Iskak. Nah itu bagus Mar, kalau mau nonton Mar, preman tuh si Kiva Iskak bagus loh, bagus banget. Gua nangkepnya preman pensiun lu anjir. Ya transisi, sumpah. Lo kalau ada Prime Video, lo coba cari film preman. Ada. Nah, cari film preman habis ini deh. Gua langganan Amazon Prime cuman buat nonton Kamen ada Black Sun. Sudah saya duga. Bagus. Nanti abis ini lo cari deh ya film judulnya Preman, pemainnya Kiva Iskak, yang nyutradarain Randolph Zaini. Itu bagus, tuh gue rekomendasiin banget, bagus. Lo akan melihat sisi lain dari dari seorang karakter yang diperankan oleh Revaldo. Oh iya, Revaldo. Gue cuma ngetis itu aja Mar, itu yang bikin lo akan menarik. Itu, coba deh lo tonton nanti. Bagus banget. Oke, ini sekalian promosi film juga Pak ya. Iya, nggak promosi film tapi ngasih satu rekomendasi bahkan. Satu rekomendasi dari gue lah gitu, dari gue gitu, yang udah nonton. Nah, mungkin juga yang di YouTube Nano Podcast ini juga mau yang nonton silakan ya. Iya, boleh nonton aja kalau ada yang belum. Bagus banget Preman. Oke, berarti kalau dari Bang Putra mungkin eksposisi itu konsistensi, lebih ke konsistensi dan ada penambahan karakter baru ya, karena build up-nya aja udah keren banget di film pertama gitu. Jangan sampai konsistensi bagus ini justru kurang gitu. Kalau bisa ya dipertahankan dulu lah gitu, sebelum nanti menuju ke tingkatan yang lebih wah lagi gitu. Oke. Thank you Bang Putra. Kalau dari aku sih tetap Aswala mungkin dia harus explore lebih jauh lagi sih Pak. Tangguh banget Aswalanya. Tangguh banget, cuman nel doang, nggak ada background kayak, nggak ada ceritaan Java gimana kayak. Itu Aswala mungkin dikuat lagi bisa kok Aswala mau dikuat lagi, cuman lagi mungkin lebih berbahaya. Mungkin itu aja sih kalau dari gua sih, karena ya kita ya belum satu ya. Pertama ya anaknya mati kok yang cicil kok anaknya satu, terus istrinya kemana. Dan Aswala kan untuk ekspornya kan masih banyak banget plot hole, mungkin bisa diceritakan di film kedua sih, gitu sih. Dan gua mau tahu Jafarnya kemana, itu aja. Dan jangan sampai dibawa mati tuh, sayang banget tuh. Nanti Pangalila anjir, aduh, kok dibawa mati satu film pertama, kayak kurang. Itu kan aktor besar Pak masalahnya. Itu sih kalau dari gua ya. Oke, itu aja sih Pak mengenai dari review kita dari film Kodrat. Mungkin kalau kalian punya pendapat sendiri atau kalau punya review kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja. Thank you dari Bang Onta Jagoan Kancil dan juga Bang Putra. Oke, next mungkin next mungkin kita akan bahas Sri Asih. Oke, habis ini mau tayang nih. Benar. Siapkan teori lihat kalian buat Sri Asih Bumi Langit ya. Oke. Aku pengen lihat kok Ganda Hamdan lagi. Nggak Ganda Hamdan doang. Aryo Bayu. Ini Ridwan Bahri. Ridwan Bahri ya. Ridwan Bahri dong, itu bapak saya itu, Ridwan Bahri itu. Aku setiap film dia nggak pernah aku skip itu. Lukman Sardi. Aduh, sampai ketemu nanti di podcast kita Sri Asih. Langsung aja nanti buat kalian nonton Kodrat ya. Tapi kalau kalian spoiler, tonton aja Kodrat. Bagus Kodrat kok. Buat PH kalau mau kalau mau bikin remake film Kabayan bisa request saya gitu ya kan. Karena dananya saya yang beda pecinya aja gitu. Kalau kayak Kabayan kan pecinya hitam, Kabayan dia. Aduh, Kabayan buat yang belum tahu Kabayan itu apa Bang? Aduh. Kita yang gue nggak apa-apa deh belajar bahasa Sunda berbulan-bulan di sana, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Menyiiten. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel ini agar supaya kalian bisa mendapatkan konten baru dari channel Matian Cili. Dan jangan lupa untuk subscribe Jagoan Kancil dan juga follow Instagramnya Bang Prem Putra. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.
Ciao.